Hai, jumpa lagi dengan Dio Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana ketika Han Li terlibat duel dengan Night Fiend bersayap perak, tiba-tiba formasi teleportasi diaktifkan dan mereka terdampar ke sebuah daerah asing dan tidak berada di wilayah kerajaan Jin. Bagaimanakah kisah Han Li selanjutnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Di bawah gunung besar di dekat Myriad Poison Valley, ada 5 siluet putih berdiri berjajar. Mereka menghadapi 2 pembudidaya berjubah hitam yang dengan hormat memberi mereka laporan. Ada fenomena di langit, sebuah suara misterius terdengar sesekali dari sekitar mereka dengan cara yang memikat. Salah satu pembudidaya berjubah hitam menjawab, "Ya, Grand Elder. Ada 7 pilar cahaya yang langsung melesat ke langit di dekat danau tak bernama di Prefektur Puyun. Kapan ini terjadi? Apakah Anda menemukan apa itu?" Penguasa suara itu terdengar tertarik. "Itu terjadi 4 hari yang lalu," salah satu pembudidaya menjawab dengan hormat. "Salah satu murid kami memperoleh informasi dan segera membuat laporan. Dikatakan bahwa pilar cahaya berada di atas segel yang sangat besar. Karena ukurannya, kami tidak dapat menemukan posisinya dengan benar. Banyak sekte di Nanjiang khawatir dengan kejadian yang tiba-tiba ini dan telah mengirim pembudidaya tingkat jiwa yang baru lahir untuk menyelidikinya." 7 pilar cahaya? Saya mendengar bahwa kebocoran cahaya spiritual dapat dihasilkan dari batasan yang rusak. Betapa menariknya, saya harus pergi secara pribadi. Bagaimanapun, Anda mengatakan bahwa penatua Fu Sekte 9 Ketenangan ditemukan di dekat sini, tetapi sekarang tidak ada berita tentang dia. Apakah Anda salah? Jika Anda bahkan tidak dapat menemukan orang ini, lalu bagaimana Anda bisa menemukan orang bernama Han itu? Menjelang akhir, suara misterius ini menjadi dingin. Kedua pembudidaya berjubah hitam bingung dengan kata-katanya dan salah satu dari mereka buru-buru menjelaskan, "Tolong jangan marah, Grand Elder. Kami benar-benar memperoleh informasi bahwa Elder Wei terlihat menuju ke arah ini, tetapi dia menghilang ketika dia mendekati Myriad Poison Valley. Benar-benar ada jejak gerakan kultivator, tetapi saya telah menyapu semua area lembah selain Gua Yinyang. Saya yakin tidak ada seorang pun di lembah, dan jangan beritahu saya bahwa dia pergi ke Gua Yinyang. Jika dia masuk, aku pasti sudah tahu sekarang, kecuali orang tua itu berencana menghabiskan sisa hidupnya di sana." Setelah suara misterius itu mengatakan ini, para pembudidaya berjubah hitam bergumam dan mendapati diri mereka kehilangan apa yang harus dikatakan dan keringat dingin menetes dari wajah mereka. Suara misterius itu kemudian berkata, "Aku akan membiarkannya. Tidak mudah bagi Anda untuk mencari tempat ini untuk memulai. Aku akan memberimu waktu lagi. Kirim orang untuk mengamati lembah dan saya akan pergi dan melakukan perjalanan ke Prefektur Puyun. Beritahu penatua Wu dan Xiao bahwa mereka akan menemaniku. Akan lebih baik dengan lebih banyak orang." "Ya, Penatua Agung." Kedua pembudidaya berjubah hitam merasakan gelombang kelegaan dan membungkuk. Kemudian, 5 siluet putih naik ke langit, menyatu dalam posisi menjadi satu sebelum merobek udara. Ada sekelompok pembudidaya yang melintasi perbatasan ke Prefektur Puyun, mendekati danau kecil. Ada lebih dari 20 dari mereka, masing-masing mengenakan jubah biru dan jilbab merah. 4 di paling depan memiliki budidaya Nascent Soul, khususnya, pembudidaya paruh baya dengan garis batu giok di wajahnya berada di puncak tahap jiwa yang baru lahir. Tubuhnya memiliki aura sedingin es, memberi orang lain perasaan bahaya besar. Seorang lelaki tua di tahap awal jiwa yang baru lahir dengan cemas bertanya, "Saudara bela diri senior Hua, apakah kita benar-benar akan mengerahkan sejumlah besar kekuatan? Kami telah membawa sebagian besar murid kami. Jika ada kecelakaan, kekuatan kita akan sangat menderita." Kultivator paruh baya itu menjawab, "Jika harta karun besar turun ke dunia ini, tidak akan ada banyak masalah, tetapi kemungkinan besar ini adalah Gunung Kunwu yang legendaris. Kita harus mengambil risiko untuk mendapatkan harta rahasia gunung itu." "Gunung Kunwu? Gunung spiritual yang selalu dicari oleh pendiri sekte kami?" Seorang pria tua berambut abu-abu yang berbeda tersentak kaget. Cahaya memancar dari tanda hijau di wajah kultivator paruh baya itu benar. "Saya sudah mengatakannya sekali sebelumnya ketika Anda semua naik ke tahap Nascent Soul. Selama zaman kuno, itu adalah salah satu gunung spiritual legendaris dari alam fana, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, para pembudidaya kuno menggunakan kemampuan hebat mereka untuk menyegelnya. Namun, harta rahasia gunung itu pasti banyak. Pendiri sekte kami sebenarnya adalah keturunan seorang kultivator kuno yang membantu menyegel gunung. Dia yakin itu disegel di suatu tempat di Nanjiang tetapi tidak tahu banyak lagi. Saya rasa dia mendirikan sekte ini di Nanjiang untuk mencari keberadaan gunung, tetapi usahanya sia-sia. Ini adalah rahasia yang telah diturunkan ke generasi berikutnya dari para tetua sekte." Orang tua ketiga, dengan alis tebal, bertanya dengan bingung, "Mengapa senior Martial Brother Hua yakin bahwa pilar cahaya adalah pertanda munculnya Gunung Kunwu?" Pria paruh baya itu terkekeh, "Pendiri kami meninggalkan roh pendeteksi mutiara yang pernah dimiliki leluhurnya.
Itu khusus dibuat untuk mendeteksi batu abadi terbang di gunung. Sekarang setelah muncul, Mutiara telah bereaksi. Beberapa hari yang lalu, itu mulai berdering di dalam aula pendiri. Bahkan tanpa pilar cahaya di langit, aku akan tetap mengirim semua murid kita. Jadi seperti itu. 3 pembudidaya Nascent Soul tua mengenakan ekspresi pemahaman dan segera, kegembiraan. Pria tua berambut abu-abu itu menghela nafas dan berkata, sayang sekali bahwa senior Marshal Brother Yuan tidak ada di sekte tersebut. Dengan kita semua, masalah ini akan jauh lebih aman. Junior Marshal Brother Yuan pergi dengan urusan yang agak rahasia, dan kami tidak tahu di mana dia berada, juga tidak punya cara untuk menghubunginya. Namun, saya telah memberikan perintah kepada murid-murid yang tersisa agar dia segera bergabung dengan kami setelah dia kembali. Untuk saat ini, kita perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk memasuki gunung terlebih dahulu dan merebut sebagian besar hartanya. Dan kami masih tidak tahu apakah segel di gunung itu telah pecah dengan sendirinya atau apakah itu ulah kultivator lain. Jika itu yang terakhir, kita harus sangat berhati-hati. Dengan mengatakan itu, ekspresi kultivator paruh baya itu berubah menjadi serius. Para pembudidaya dari sekte racun suci tidak mungkin mengetahui bahwa saudara bela diri junior Yuan mereka telah tewas di tangan Night Fiend bersayap perak. Setelah mereka mengobrol sebentar lagi, mereka bergegas untuk segera bergegas dalam perjalanan. Lagi pula, semakin cepat mereka tiba, semakin baik. Di atas sebuah danau kecil di Provinsi Puyun, sudah ada beberapa ratus pembudidaya yang berkumpul. Banyak dari mereka terbang di langit mencari di sekitar 7 pilar cahaya. Ada beberapa pembudidaya yang terampil dalam teknik gerakan tanah yang kadang-kadang menggali ke dalam tanah, dan dengan bersemangat berbicara dengan beberapa rekan mereka yang berdiri di permukaan. Jelas bahwa orang-orang ini telah menemukan segel besar di bawahnya. Adapun pembukaan Yihe Clan dengan paksa terbelah, mereka belum menemukannya. Namun demikian, semua pembudidaya di daerah itu sangat bersemangat dan mengirim jimat transmisi suara ke masing-masing klan dan sekte mereka sendiri. Bahkan ada yang terbang sepanjang malam untuk melaporkan masalah ini secara langsung. Saat ini, sebagian besar pembudidaya yang hadir berada pada tahap pendirian yayasan dengan sedikit pembudidaya kondensasi Qi dan formasi inti di antara mereka. Sebagian besar dari mereka juga gelandangan yang secara tidak sengaja menemukan pilar cahaya dan bergegas, tetapi beberapa dari mereka adalah pengintai yang dikirim oleh berbagai kekuatan untuk menyelidiki. Saat ini tidak ada pembudidaya Nascent Soul. Ini tidak mengejutkan. Danau kecil itu awalnya milik daerah terpencil tanpa catatan apapun di dekatnya. Dengan tidak adanya klan atau sekte besar, tidak ada alasan bagi seorang pembudidaya Nascent Soul untuk berada di sana. Bahkan sekte racun suci, yang segera bergegas pada berita pertama dari acara ini, masih 2 hari lagi. Namun, ketika ditemukan bahwa ada segel raksasa di bawah tanah, para pembudidaya gelandangan yang lebih berpengalaman semua membuat keputusan untuk pergi dengan bijaksana meskipun mereka enggan. Sementara segel mungkin menuai keuntungan yang luar biasa, tetapi pertempuran berikutnya dari pembudidaya kelas tinggi yang akan terjadi atas mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Jika mereka terus tinggal dan daerah itu menjadi medan pertempuran bagi para pembudidaya tingkat tinggi, itu akan berakhir dalam bencana. Tentu saja, ada banyak pembudidaya kelas rendah yang lebih muda dan lebih bersemangat yang agak tidak mau pergi. Mereka tidak hanya ingin melihat apa yang ada di bawahnya, mereka juga memiliki sedikit harapan untuk beruntung. Kultivasi mereka tidak tinggi, tetapi jika ada kesempatan, mereka bisa mencapai hadiah besar. Itu adalah pertaruhan yang bersedia mereka ambil. Dengan demikian, segala macam karakter berkumpul di sana, membawa desain dan pemikiran mereka sendiri. Di gua di jantung gunung raksasa, Han Li dan Bai Yaoyi sedang duduk bersila, menatap Pak Tua Fu dengan fokus penuh. Meskipun pada kenyataannya, mereka menatap kuali emas berkilau di depannya. Tingginya 1 meter dan perlahan berputar di atas tanah. Pak Tua Fu meludahkan untayan tipis api baru lahir hijau dan memegang tangannya dengan gerakan yang tidak diketahui, sesekali menyerang kuali dengan segel mantra. Dengan setiap serangan, lebih banyak api hijau yang mengelilingi kuali berubah menjadi cahaya pelangi, membuat tampilan yang indah. Aroma obat sudah keluar dari kuali. Aromanya kaya dan menyenangkan. Wajahnya menjadi serius dan serangannya berubah menjadi kuat. Jelas bahwa dia berada dalam momen penting penyempurnaan pil. Han Li mengamati dengan ekspresi tenang, bertentangan dengan kegugupan di hatinya. Pak Tua Fu berturut-turut melemparkan kuda Umbrayin dan bahan langka lainnya ke dalam kuali selama beberapa hari terakhir. Ini adalah satu tembakan mereka. Kesempatan kedua hampir tidak mungkin, karena beberapa bahan tidak dapat ditemukan lagi. Meskipun Pak Tua Fu yakin dengan penyempurnaan pil budidaya yang baru lahir, Han Li merasa khawatir saat dia menonton. Bai Yaoyi tidak bernasib lebih baik, karena matanya berkilauan dengan semangat yang membara. Kemudian, kuali itu tiba-tiba berhenti. Hums berdengung keluar dari itu dan aroma obat tumbuh lebih padat. Mata Pak Tua Fu berbinar, dan semua tindakannya di masa lalu terhenti.
Dia kemudian membalik tangannya untuk menghasilkan labu vermilion yang tingginya hanya 5 inci. Dengan tangannya yang lain, dia menjentikan jarinya, mengirimkan setitik cahaya putih untuk mengenai tutup kuali. Tutupnya bergetar sebelum meluncur. Dengan dengungan berhenti, 5 bola cahaya putih seukuran kepalan tangan ditembakkan dengan pil hijau seukuran ibu jari mengambang di tengahnya. Pil-pil itu sendiri memancarkan zamrud yang berkilauan. Gumpalan ini berputar sekali di atas kuali sebelum menyebar ke lokasi yang berbeda. Pak Tua Fu sudah siap, dan buru-buru mengocok labu untuk melepaskan kabut darinya. Kemudian dalam sekejap, bola cahaya tersedot ke dalam. Orang tua itu menghela nafas panjang dan tersenyum. Baiklah, ini sukses. Bai Yaoi terangkat dan dengan gembira berkata, terima kasih atas masalahmu, Saudara Fu. Saya tidak berharap bahwa Anda akan dapat memperbaiki 5. Awalnya, saya takut jumlah pil akan berkurang. Wajahnya memiliki kulit kemerahan, menambah banyak pesonanya. Ketika saya mengumpulkan bahan-bahannya, saya punya cukup untuk memperbaiki sekitar 5 atau 6 pil. Mengapa lagi saya mengundang 5 rekan Taois untuk membantu saya? Sangat disayangkan bahwa saudari bela diri junior dan rekan Daois Yuan saya tidak selamat. Senyum lelaki tua itu kemudian menghilang. Jelas bahwa dia dan wanita berjubah hitam memiliki hubungan yang dalam. Meskipun kematian adalah pemandangan biasa di antara para pembudidaya, kegembiraan keberhasilan dalam menciptakan pil obat tidak mampu mengatasi kerugian seperti itu. Ketika Bai Yaoi mendengarnya, senyumnya juga menghilang dan dia menghela nafas. Berbeda dengan yang lain, ekspresi Han Li tetap tidak berubah, tapi dia tetap diam. Kemudian, kesedihan lelaki tua itu dengan cepat memudar dan dia berkata, rekan Daois Bai, apakah Anda memiliki wadah yang terbuat dari kayu? Anda tidak boleh menggunakan yang umum untuk pil atau akan kehilangan potensi obatnya. Juga, pil itu akan membutuhkan setengah tahun pengasingan untuk dikonsumsi dengan benar, atau efeknya akan kurang dari yang diharapkan. Tentu saja. Dan tentu saja, saya tidak akan langsung mengambil sesuatu yang berharga ini. Bai Yaoi tersenyum manis dan dengan membalik tangannya, dia memanggil kotak kayu kuning. Orang tua itu mengangguk dan diam-diam menjentikan bagian bawah labu. Kemudian kabut merah keluar dari sana dan melepaskan bola cahaya putih ke arah Bai Yaoi. Dia menangkapnya dengan tangannya yang bebas dan dengan cepat memasukkannya ke dalam kotak. Setelah dia memeriksa pil itu dengan cermat dan dengan jelas merasakan kekuatan spiritualnya yang menakjubkan, dia menyimpannya dengan sukacita yang tidak disembunyikan. Kemudian, dia berulang kali berterima kasih padanya. Pak Tua Fu tersenyum dan dia menampar kantong penyimpanan di pinggangnya untuk menghasilkan kotak kayu hijau. Dia kemudian mengambil pil dari labu dengan cara yang sama dan menyimpannya. Kemudian setelah mengeluarkan beberapa tawa kering, dia mengangkat tangannya dan melemparkan labu ke arah Han Li. Dia menangkap labu itu tanpa sadar, tetapi wajahnya menunjukkan keterkejutan. Dia mengerutkan kening dan perlahan bertanya, apa artinya ini, rekan Daois? Saya hanya meminta 2 pil budidaya yang baru lahir. Dengan wajah tegas, lelaki tua itu berkata, saya bukan orang yang terlalu rakus. Hanya dengan keberuntungan dan kekuatanmu aku bisa lolos dari kematian dan membuat pil ini. Sekarang kakak bela diri junior saya telah binasa, saya hanya membutuhkan 1. Jika saudara Han menganggapnya dapat diterima, dia dapat mengambil 3 yang terakhir. Han Li melihat labu di tangannya dan mengalihkan pandangannya ke lelaki tua itu. Dia tidak bisa menahan senyum. Samar-samar dia bisa menebak apa yang dimaksudkan lelaki tua itu. Tampaknya penatua Sekte 9 Ketenangan percaya bahwa nilainya telah sangat berkurang sekarang setelah pilnya habis dan Han Li tiba-tiba akan berubah menjadi bermusuhan. Karena itu, dia telah menyerahkan pil tambahan. Di satu sisi, dia dengan jelas menunjukkan niat baiknya, dan di sisi lain, dia memberi Han Li lebih sedikit alasan untuk membunuhnya. Selama dia bukan tipe yang kejam, kemungkinan besar dia tidak akan menyimpan niat jahat lebih lanjut. Karena Han Li diberikan hadiah yang begitu berharga, dia hampir tidak bisa menolak. Dan jika dia melakukannya, dia kemungkinan besar akan menyebabkan kesalahpahaman. Kalau begitu, aku akan dengan senang hati menerima tawaranmu. Tanpa ragu-ragu lagi, cahaya memancar dari tangannya dan labu itu menghilang. Pria tua itu terkekeh dan santai, tidak perlu terlalu rendah hati, Saudara Han. Itu adalah sesuatu yang layak. Tentu saja, Bai Yaoi mengerti apa yang terjadi dan dia tersenyum dalam diam. Dengan ini, ketegangan mereda dalam kelompok. Karena pilnya sudah habis, kita harus mencari jalan keluar. Mari kita lihat ke arah kaki gunung. Mungkin kita akan menemukan sesuatu di sana, usul Pak Tua Fu. Setelah diucapkan, seluruh gua sedikit bergetar, diikuti oleh suara gemuruh yang teredam. Itu terdengar dari sekitar mereka dan tanpa akhir. Ketiganya saling memandang dengan cemas. Bai Yaoi menggigit bibirnya dan berbicara dengan nada heran. Ada orang lain di gunung ini. Mungkin, tapi mungkin juga perbuatan Naitvian bersayap perak. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan jejak kebencian muncul. Dia telah diingatkan tentang kematian junior martial sisternya.
Setelah hening sejenak, Han Li dengan acuh tak acuh berkata, bagaimanapun, mari kita berhati-hati di jalan keluar. Dengan kekuatan gabungan kita seharusnya tidak perlu takut apapun. Kemudian dengan lambaian lengan bajunya, kabut biru menyebar. Kabut asap yang bersinar menyapu gua, melarutkan semua batasan dan menyapu mereka dalam satu gerakan. Dalam sekejap mata, bendera dan piring kembali ke lengan Han Li dan menghilang. Ayo pergi. Kami akan berbicara lebih jauh setelah kami pergi. Dengan cahaya bersinar di sekujur tubuhnya, dia terbang menuju pintu keluar dengan garis biru. Patua Fu dan Bai Yaoi bertukar pandang sebelum buru-buru mengikuti, tidak berani menunda sedikit pun. Ketika Patua Fu dan Bai Yaoi terbang keluar dari lorong panjang, Han Li sudah melayang tinggi di udara dan sedang melihat ke puncak dinding lembah, sumber kebisingan. Saat itu, keduanya menemukan bahwa suara gemuruh semakin lemah. Jika bukan karena kultivasi mereka yang tinggi, mereka hampir tidak akan pernah mendengarnya. Segera, Patua Fu mengerutkan kening, suara-suara itu sepertinya datang dari sana, dan sumbernya semakin jauh. Jika bukan karena pembatasan yang menyegel ruang di sekitar sini, gemanya tidak akan cukup keras untuk didengar. Han Li menoleh ke keduanya dan mengusulkan, kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi dan melihat-lihat karena kita tidak akrab dengan daerah itu. Ini akan lebih baik daripada mengalami sesuatu yang tidak siap. Tentu saja, sebaiknya kita menyembunyikan diri kita sendiri, daripada membiarkan orang lain menemukan kita terlebih dahulu. Secara alami, mereka berdua tidak mengajukan keberatan. Orang tua itu membentuk gerakan mantra dan tubuhnya bersinar dengan lampu hijau. Setelah itu menjadi redup saat dia secara bertahap memudar menjadi bayangan hijau samar. Bai Yaoi mengangkat tangannya dan cahaya dingin bersinar dari jarinya, memanggil medali kristal berkilau. Dengan itu di tangan, dia mulai mengucapkan mantra, dan medali itu segera melepaskan kabut perak yang secara bertahap menutupinya sebelum menghilang dalam sekejap. Karena pembatasan di gunung sangat mengurangi penggunaan indera spiritual mereka, sembunyi-sembunyi adalah pilihan ideal mereka. Tetapi menggunakan teknik penyembunyian di luar keadaan ini akan terbukti jauh kurang efektif terhadap pembudidaya dengan tingkat yang sama. Setelah melihat keduanya menyembunyikan diri, Han Li tersenyum dan mengikutinya. Tanpa melakukan tindakan yang terlihat, tubuhnya berdenyut dengan cahaya sebelum benar-benar menghapus auranya. Keduanya berdiri di depan Han Li tetapi tidak dapat mendeteksinya sedikit pun, yang membuat mereka khawatir. Dia kemudian menampar jimat penyembunyian di tubuhnya dengan acuh tak acuh, mengubahnya benar-benar tembus cahaya. Ayo pergi! Han Li mengeluarkan perintah lembut dan ketiganya mengudara. Di negeri asing yang misterius ini, ketiganya tidak terbang dengan cepat dalam mencari sumber gemuruh, hanya dengan kecepatan yang mirip dengan teknik pencerahan tubuh. Ketiganya melakukan perjalanan bersama melewati lanskap hijau yang dipenuhi dengan ki spiritual yang padat itu. Setiap tempat yang mereka lewati tampaknya merupakan tempat yang ideal untuk berkultivasi. Jika gunung ini diekspos keluar, klan yang tak terhitung jumlahnya akan berebut untuk merebutnya. 1 jam kemudian, meskipun mereka tidak menemukan apa-apa, tak satu pun dari mereka menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Perjalanan itu benar-benar tidak bernyawa. Mereka tidak menemukan tanda-tanda kehidupan, yang hanya menyebabkan rasa gentar yang mencekik. Bai Yaoi dengan ragu berkata, Kakak Han, apakah kamu merasakannya? Ki spiritual di sini luar biasa, tetapi kita belum melihat tanaman spiritual apapun. Itu semua vegetasi biasa. Han Li dengan tenang menjawab, saya juga menyadarinya. Saat kita menuju lebih dalam, ki spiritual menjadi lebih berlimpah. Itu sama dengan gunung spiritual di luar. Saya pikir pembudidaya asli gunung ini menanam tanaman mereka lebih tinggi untuk mengambil keuntungan dari itu. Ki spiritual bisa menjadi lebih padat. Bai Yaoi berbicara dengan takjub. Dia sudah menganggap ki spiritual saat ini di udara ideal untuk kultivasi. Ketika Pak Tua Fu mendengarnya, hatinya bergetar. Saudara Han, jika puncak gunung benar-benar tempat suci untuk berkultivasi, kita mungkin tidak perlu terburu-buru untuk pergi. Bukankah lebih baik berkultivasi di sana untuk sementara waktu? Han Li tertawa masam, saudara Fu tidak bisa menganggap tempat ini sebagai gunung spiritual biasa. Mengapa lagi para pembudidaya kuno meninggalkan tempat ini jika mereka dapat dengan aman berkultivasi dalam ki spiritual yang begitu melimpah? Pembatasan yang mencakup seluruh gunung ini juga sangat aneh. Jika saya mencari jalan keluar, saya tidak akan tinggal. Ekspresi Pak Tua Fu goyah sejenak sebelum menetap dengan senyum masam, kata-kata Kakak Han cukup masuk akal. Ini benar-benar tempat yang tidak pantas untuk berkultivasi. Kegembiraan saya telah mengaburkan penilaian saya. Dengan nada menyesal, Bai Yaoi berkata, saya tidak menyalahkan Anda, Saudara Fu. Saya juga memiliki pemikiran serupa. Lagi pula, berkultivasi di sini bisa menghemat sedikit waktu kita. Han Li tersenyum dan berpikir untuk mengatakan sesuatu yang lain ketika ekspresinya tiba-tiba turun dan dia tiba-tiba berhenti. Matanya bersinar dengan cahaya biru saat dia menoleh ke samping. Dua lainnya bingung dengan perubahan tindakan yang tiba-tiba ini dan mengikuti tatapannya. Di kejauhan,
ada kabut putih melingkar di udara. Karena kabut sering terbentuk di seluruh gunung, ketiganya tidak merasa itu aneh. Han Li berkedip dan berkata, "Mari kita lihat. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita gunakan." Kemudian, dia mengubah arah menuju objek yang jauh. Dua lainnya merasa bingung, tetapi mereka tahu bahwa dia tidak akan bertindak tanpa alasan dan mengikutinya. Ketika mereka memasuki kabut, mereka tiba-tiba berhenti. Di dalam kabut putih, ada hamparan luas tangga batu putih yang membentang ke atas dan bawah gunung tanpa akhir. Dan di sisi anak tangga ini, ada prasasti putih setinggi 30 meter dan lebar 10 meter. Han Li berdiri di depannya dengan tangan di belakang punggungnya saat dia memeriksanya. Pria tua itu jatuh ke tanah dan dengan rasa ingin tahu bertanya, "Apakah saudara Han menemukan sesuatu?" Dengan ekspresi muram, dia dengan cemberut menjawab, "Yah, akhirnya aku tahu di mana tempat ini. Rekan-rekan Taois, lihatlah." Ya, dengan semangat yang bangkit, keduanya maju beberapa langkah. Karena dua karakter emas kuno tertulis dengan elegan di bagian paling atas, kesimpulannya jelas. "Kunwu, mungkinkah ini Gunung Kunwu yang legendaris?" Pak Tua Fu berteriak dengan waspada. Adapun Bai Yaoyi, dia menutup mulutnya saat dia tersentak kaget. Tepat sekali. Pada zaman kuno, Gunung Kunwu dikenal sebagai gunung abadi, tanah suci tempat para pembudidaya kuno berkumpul. Ukuran gunung dan ki spiritualnya layak mendapatkan reputasinya. Namun, legenda mengatakan bahwa para pembudidaya yang sama telah membawa gunung ke dunia roh atau menenggelamkannya ke dunia bawah. Bagaimana bisa di sini? Bai Yaoyi menatap prasasti batu dengan sangat tidak percaya. Rekan Daoist Bai, legenda dan sejarah seringkali jauh berbeda. Tampaknya kebenarannya adalah bahwa gunung itu disegel untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Karena takdir, kami mengaktifkan formasi teleportasi kuno dan tiba di sini. Dengan kekuatan yang pulih, Pak Tua Fu dengan semangat berkata, "Mengingat reputasi gunung, pasti ada banyak tempat tinggal pembudidaya kuno di sini. Jika kita melihat beberapa dari mereka, hasilnya pasti akan sangat bagus." Han Li menggelengkan kepalanya dan maju selangkah sebelum dengan ringan membelai prasasti itu. "Mungkin, tapi karena gunung itu disegel, mereka seharusnya bersiap untuk pergi. Saya tidak percaya akan ada banyak yang bisa ditemukan." Pada pemikiran itu, prasasti ini pasti merupakan harta karun yang besar. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia tetap tegak dan menyerap ki spiritual dalam jumlah yang tak terduga, meskipun telah disempurnakan secara kasar. "Apa? Apakah prasasti itu harta karun?" Dua lainnya terkejut dan mulai diam-diam memeriksa kembali. Sepintas, itu hanya tampak terbuat dari batu biasa. Meskipun memang membawa beberapa ki spiritual, itu tidak cocok untuk membuat bahkan alat sulap kelas terendah. Mereka tidak bisa membantu tetapi melihat Han Li dengan ekspresi aneh. Dia tersenyum tipis. "Sepertinya kalian berdua tidak yakin, tapi aku benar-benar yakin." Meskipun sikapnya tenang, sebenarnya, dia juga sangat bingung. Bahkan dia tidak bisa mengatakan apa yang berbeda tentang itu. Satu-satunya alasan dia mengatakan ini adalah karena naga tanah lapis baja yang dengan tenang beristirahat di kantong binatang rohnya telah bergerak dengan keras ketika dia mendekatinya. Itu berteriak tanpa akhir, menunjukkan bahwa item itu tidak biasa. Bahkan dengan mata roh penglihatan cerahnya, Han Li tidak dapat melihat sesuatu yang aneh dan menjadi sangat skeptis. Tetapi karena sikapnya yang tidak membiarkan apapun berlalu begitu saja, dia terpaksa mengucapkan beberapa kata yang dalam sebagai kepura-puraan. Kemudian, tangannya menyentuh prasasti dan menutupinya dengan cahaya biru. Prasasti batu bergetar dan cahaya mulai menyusut dengan cepat. Ketika menyusut menjadi setengah ukurannya, Han Li mengangkat alisnya dan menyapu tangannya, berniat mengangkat prasasti dan menyimpannya ke dalam kantong penyimpanannya. Ketika prasasti itu naik 1 kaki dari tanah, itu mengalami perubahan yang aneh. Tiba-tiba mulai bersenandung dan bersinar dengan sinar cahaya putih. Sementara itu, Han Li merasa itu tenggelam karena kendalinya benar-benar hilang. Dengan ledakan keras, ia jatuh kembali ke tempat semula dan dengan keras mengguncang tanah di dekatnya. Getaran yang tersisa terngiang di telinga ketiganya dan permukaan prasasti mulai retak perlahan dari bawah ke atas. Ini adalah, ekspresi Han Li bergerak dan dia menyipitkan matanya. "Yi, permukaan prasasti itu." Sebelum Han Li bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi, Pak Tua Fu tiba-tiba menunjuk ke belakang batu yang retak dan berteriak ketakutan. Han Li mengangkat alisnya. Jika dia ingat dengan benar, seharusnya tidak ada apapun di baliknya, tetapi lelaki tua itu tidak akan bertindak tanpa alasan. Dia segera kabur sebelum muncul kembali di belakang prasasti, hanya untuk terpana oleh apa yang dilihatnya. Dari pecahan yang hancur, ada kristal biru terang bersinar dari beberapa retakan yang dalam. "Batu roh?" Han Li mengerjap, tidak sepenuhnya yakin dengan apa yang dilihatnya. Dia tiba-tiba menjentikan jarinya dan lebih dari 10 garis pedang ki berkelok-kelok, langsung menutupi bagian atas batu dengan cahaya biru. Untuk sesaat, pecahan-pecahan terlepas dari prasasti dan memenuhi sekelilingnya dengan kabut abu-abu. Dari ketajaman pedangnya ki,
hanya butuh beberapa saat sebelum cahaya biru di bawahnya terungkap. Han Li menarik cahaya biru dengan jentikan jarinya, memperlihatkan lempengan kristal biru tua. Kristal itu setinggi 1 meter dan penuh dengan cahaya biru yang berkilauan. Meskipun tidak sepenuhnya terlihat, itu tampak panjang dan datar. Prasasti batu itu tampaknya hanya cangkang tebal yang mengelilinginya. Setelah menatapnya dengan mata cerah, Bai Yaoi berkata dengan nada tertentu, ini bukan batu roh atribut es, juga tidak mengandung ki spiritual es meskipun penampilannya. Tidak diragukan lagi itu bukan batu roh. Itu bukan sesuatu yang bisa disempurnakan menjadi objek lain, dan bahkan ada sesuatu yang tertulis di permukaan. Han Li melihat sebagian dari lempengan kristal kosong dan melihat karakter jimat kuno berkeliaran. Sambil menghela nafas, dia memadatkan kekuatan sihir di tubuhnya dan mengulurkan tangan. Tiba-tiba, tangan cahaya biru muncul di depan prasasti dan meraih bagian atas sebelum mengangkatnya keluar. Seperti yang dia duga, itu sangat berat, tetapi dia sekarang siap dan dengan paksa menyeretnya keluar dari batu dengan mengandalkan kekuatan sihir kasar. Sebuah kristal berkilau biru muncul di hadapan Han Li. Karakter jimat berkeliaran di permukaannya, bersinar samar dengan cahaya biru redup. Ketika Han Li melirik kata-kata di permukaannya, hatinya bergerak, tetapi dia mempertahankan penampilan yang tenang saat dia menggenggam tangannya dengan gerakan mantra dan menunjuk ke lempengan kristal. Itu mulai bergetar dan menyusut secara besar-besaran hingga seukuran batu bata sepanjang setengah kaki. Kemudian dalam embusan angin, itu menghilang ke lengan bajunya. Patua Fu dan Bai Yaoi sama-sama ingin tahu tentang kristal itu, tetapi ketika mereka melihat bahwa Han Li tidak berniat membiarkan mereka melihatnya, mereka dengan bijaksana tetap diam. Sebaliknya, keduanya mengobrol singkat dengannya sebelum memutuskan untuk mendaki gunung lebih jauh. Mereka sudah menyadari bahwa gemuruh samar datang dari atas dan menyembunyikan diri mereka sekali lagi saat mereka bepergian. Tentu saja, Han Li tidak mungkin tahu bahwa suara itu dihasilkan oleh para pembudidaya klan Yihei. Lebih jauh ke atas, mereka berusaha untuk menghancurkan batasan sebaik mungkin. Namun, jarak antara kedua pihak sama sekali tidak dekat, dan ada juga batasan tambahan di antara mereka. Saat ini, Eksentrik dan Grand Elder Yihei Clan berdiri berdampingan saat mereka melayang di atas batu besar. Tidak jauh di bawah mereka ada yang lain yang berdiri di dalam formasi mantra yang baru saja ditempatkan. Mereka menggunakan kekuatan formasi untuk mengendalikan berbagai harta karun dan menyerang gerbang lengkung besar yang menghalangi jalan mereka. Setan penatua saat ini sedang mengendalikan pedang terbang hitam legam dan menyerang tanpa emosi. Gerbang lengkung melepaskan sinar cahaya cemerlang sebagai tanggapan, dan mampu menahan serangan secara keseluruhan. Gerbang lengkung itu sendiri tampaknya merupakan harta karun yang aneh. Dengan sedikit kekhawatiran, eksentrik berkepala besar itu mengalihkan pandangannya dari gerbang lengkung yang cemerlang ke sarjana berjubah putih dan bertanya, "Ketiga muda, berapa lama menurutmu sampai kita dapat menembus gerbang penggarap segudang?" Cendekiawan itu menjawab dengan penampilan tenang dan nada cemberut, "Saya berharap ini terjadi di lain hari. Ini sedikit lebih merepotkan dari yang diharapkan." Tidak heran itu memiliki ketenaran seperti itu di masa lalu. "Kami sudah terlalu lama tertunda. Jika kita bisa membantu, kita akan dapat mengurangi waktu setidaknya setengahnya," gumam murung yang eksentrik, tetapi dia tidak menunjukkan niat untuk membantu. Cendekiawan itu dengan lemah menjawab, "Karena ada binatang purba yang ganas seperti elang singa, kita harus waspada. Lebih baik kehilangan 1 hari daripada kekurangan kekuatan saat kita sangat membutuhkannya. Harap bersabar, Paman Ketujuh. Kita masih punya banyak waktu." Si eksentrik menghela nafas, "Begitulah. Bahkan jika pembudidaya Nascent Soul dari sekte lain cepat bertindak, masih perlu waktu bagi mereka untuk tiba dan menemukan celah. Tetapi dengan gerbang ini menghabiskan begitu banyak waktu kita, saya bertanya-tanya batasan apa lagi yang ada di depan kita." "Jangan terlalu khawatir, Paman Ketujuh. Klan Ye kami secara alami telah mempertimbangkan masalah melanggar batasan selama waktu yang lama kami merencanakan ini. Klan kami telah mengumpulkan beberapa harta rahasia yang dikhususkan untuk menghancurkannya, tetapi masih belum waktunya untuk mengeluarkannya. Jadi seperti itu." Saya lega. Ekspresi eksentrik itu sedikit santai. Kemudian, keduanya dengan tenang mengamati penghancuran gerbang dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun tidak lama kemudian, si eksentrik membelai hidungnya dan wajahnya tenggelam. Dia menjentikan jarinya tanpa sepatah kata pun dan mengirim beberapa garis pedang kuning ki ke pohon besar yang jaraknya 100 meter. Setelah ditebang dan hanyut, monster bersayap perak berbulu hijau menjadi terlihat. Itu hanya bergerak dengan membuka sayapnya, dengan mudah menangkis pedang ki. Kemudian dengan lolongan menjerit, dengan dingin memeriksa para pembudidaya klan Ye di bawah sebelum mengalihkan pandangannya ke cendekiawan dan eksentrik. Kemudian mengepakkan sayapnya dan terbang. Beberapa kabur kemudian, monster itu tampak menyatu dengan angin dan menghilang. Tanpa berusaha mengejarnya, si eksentrik memasang ekspresi muram dan berkata, "Apakah aku melihatnya dengan benar?"
Tampaknya sangat terampil dalam teknik gerakan angin dan mampu membentuk angin ilusi, seperti Night Fiend bersayap perak yang legendaris. Jika bukan karena ki mayat yang samar di tubuhnya, saya tidak akan bisa mendeteksinya. Mayat ki? Saya tidak merasakannya, Paman Ketujuh, tetapi seni kereta darah Anda mungkin telah memberi Anda indera tajam yang dibutuhkan. Namun, tampaknya mayat itu cukup cerdas. Cendekiawan itu melihat ke arah di mana Night Fiend telah menghilang dan memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang. Eksentrik menggelengkan kepalanya dengan cemberut. Bukankah Gunung Kunwu dikenal sebagai tanah para dewa? Bagaimana kita bisa bertemu makhluk ganas seperti Lionhawk dan mayat surgawi? Untung kita bersama, kalau tidak itu akan jauh lebih berbahaya. Setelah beberapa saat terdiam, cendekiawan itu perlahan berkata, itu adalah tanah dewa di masa lalu. Sekarang, itu adalah peninggalan yang disegel. Tidak mengherankan bahwa peristiwa aneh ini telah terjadi, tetapi satu-satunya hal yang harus menjadi perhatian kita adalah harta karun roh surgawi. Hal-hal lain ini tidak terlalu penting. Kilatan dingin bersinar dari mata eksentrik itu. Itu benar, tetapi Night Fiend bersayap perak itu tampaknya tidak hanya memiliki kultivasi yang hebat tetapi bahkan lebih buruk lagi, kecerdasan yang hebat. Kita harus sangat waspada terhadap monster itu atau monster itu akan sangat merugikan kita. Terima kasih banyak atas peringatanmu, Paman Ketujuh. Saya akan mencatatnya. Sarjana itu mengangguk dan nadanya menjadi serius. Cahaya memancar dari salah satu dinding paviliun batu tempat mereka beristirahat beberapa saat yang lalu. Sebuah kepala penuh rambut putih memuncak dan melihat sekeliling dengan cara yang lucu. Ketika orang ini menemukan bahwa tidak ada orang yang hadir, dia meninggalkan paviliun dan perlahan-lahan mengangkat dirinya ke atap di atas piringan besar cahaya. Orang itu kemudian mengangkat kepalanya untuk memperlihatkan wajah keriput dan mata licik yang sipit. Orang ini adalah lelaki tua misterius kecil, Xiang Jili. Itu benar-benar Gunung Kunwu spiritual di sini cukup luar biasa, tetapi siapa yang begitu suka ikut campur untuk berani membuka segelnya? Jika hal-hal itu muncul, keseluruhan jin besar akan hancur. Saya kurang beruntung berada di dekatnya, karena berpura-pura tidak tahu bukanlah pilihan yang baik. Saat dia melihat sekeliling, dia tiba-tiba mendengar suara ledakan di kejauhan dan mulai dengan liar menginjak lantai dan mengutuk dengan keras, wajahnya dipenuhi amarah. Setelah dia selesai, dia tiba-tiba mendengar suara lembut yang indah, karena kamu tahu itu berbahaya dan masih masuk, aku harus mengagumi keberanianmu. Ketika Xiang Jili mendengar suara ini, dia merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin seolah-olah darahnya telah membeku. Orang tua itu tergagap, senior, kamu sudah datang. Bagaimana? Lagi pula, aku sudah berada di sini selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di masa lalu, 3 tetua di sini menggunakan kekuatan lebih dari 10.000 orang untuk meletakkan lapisan terakhir pembatasan. Itu bukan sesuatu yang bisa saya robek sendiri, atau saya akan meninggalkannya sejak lama. Suara wanita itu sangat manis, sangat kontras dengan suaranya yang langsung menjadi lemah. Xiang Jili pertama kali diperkenalkan di Yellow Maple Valley dalam ujian darah dan api. Dia kemudian muncul kembali di Sekte Jimat Surgawi ketika Han Li berkunjung, hanya untuk dia pergi ke Sekte Nanjiang dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun awalnya panik, Xiang Jili segera teringat sesuatu dan mendapatkan kembali ketenangannya. Tidak mungkin. Dengan penindasan 2 harta karun roh surgawi, tidak ada yang bisa membebaskan diri dari formasi penindasan iblis 9 kebenaran. Jika senior melarikan diri, Anda pasti sudah meninggalkan gunung melalui lubang di segel. Anda pasti telah secara paksa membebaskan seutas indera spiritual Anda untuk menakut-nakuti saya. Kamu tahu tentang formasi penindasan iblis 9 kebenaran dan harta karun roh surgawi? Mungkinkah Anda adalah keturunan dari 3 tuan Gunung Kunwu? Meskipun suara wanita itu masih enak di telinga, sekarang nadanya dingin. Sebenarnya saya tidak, tetapi ada beberapa orang di dunia ini yang juga mengetahui masalah ini. Kebetulan saya salah satunya. Saat Xiang Jili berbicara, dia mengamati sekelilingnya dengan sangat hati-hati. Suara wanita itu mendengus, kamu tidak akan menemukan apa-apa. Tubuhku yang sebenarnya masih belum dibebaskan, dan aku tidak akan membiarkanmu merusak kesempatanku. Bagaimana kalau kamu dengan patuh tinggal di sini selama beberapa bulan? Dengan mengatakan itu, udara di atas paviliun batu mulai melengkung dan pusaran putih muncul, menutupi lelaki tua kecil itu dalam cahaya pelangi. Udara fantasi. Ekspresi Xiang Jili sangat berubah, dan cahaya perak bersinar dari tubuhnya saat dia terbang secara beruntun. Namun, pusaran pelangi berputar di sekelilingnya dan kekuatan menarik yang besar menahannya dengan kuat. Segera, itu menyapu dia dan dia benar-benar menghilang seolah-olah dia tidak pernah ada di sana sejak awal. Harap para pembudidaya itu akan bergegas sehingga saya bisa benar-benar bebas ketika saya bangun. 3 Master Kunwu itu akan tahu biaya menyegel saya? Ketika hari itu tiba, hehe, wanita itu bergumam dengan suara lemah sebelum mengeluarkan tawa manis yang liar. 7 hari kemudian,
Para pembudidaya klan Ye berhasil menerobos gerbang penggarap segudang, tetapi mereka jatuh ke dalam formasi ilusi yang mendalam. Adapun kelompok Han Li, mereka diblokir oleh beberapa batasan aneh dan dipaksa untuk mempertimbangkan metode untuk menghancurkannya. Namun, bagian luar segel itu penuh dengan aktivitas. Sekitar 1.000 pembudidaya telah berkumpul, meliputi area seluas puluhan kilometer. Bahkan ada selusin eksentrik Naschen Soul yang hadir. Yang paling mencolok dari mereka semua adalah 4 tetua sekte racun suci. Semua pembudidaya Naschen Soul lainnya adalah aktor tunggal yang ditarik ke sini oleh rumor. Seorang murid berjubah biru dengan kerudung merah sedang membuat laporan kepada para tetua sekte racun suci. Murid itu dengan hormat berkata, "Grand Elder, kami telah memeriksa sebagian besar segel dan memiliki pemahaman umum tentangnya. Di area belasan kilometer di bawah tanah, kami telah mendeteksi sesuatu yang tersembunyi di bawah formasi ilusi. Murid-murid kami yang ahli dalam hal ini berusaha untuk menghilangkannya dengan tergesa-gesa. Meskipun itu adalah formasi yang ditempatkan dengan cepat, penciptanya sangat terampil sehingga akan memakan waktu." Pria paruh baya dengan tanda hijau di wajahnya menghela nafas panjang. Setidaknya ada baiknya kita memiliki garis besar situasinya. Karena kami sudah berada di sini selama beberapa hari, akan merepotkan jika kami tidak dapat menemukan celahnya. Namun, Anda sebaiknya waspada. Jangan biarkan orang lain mengetahui tindakan Anda. Kembali dan kembali kepada kami ketika formasi dibubarkan. "Ya, Penatua Agung!" Murid itu berteriak dengan busur. Kemudian, dia mengeluarkan jimat gerakan bumi dan tenggelam ke tanah. Salah satu tetua sekte racun suci lainnya berkata, "Saudara bela diri Senior Hua, tidak ada pembudidaya jiwa yang baru lahir di Nanjiang. Bahkan jika sekte lain bergegas ke sini, kami tidak perlu takut pada mereka." Grand Elder Hua dengan murung menjawab, "Itu mungkin benar saat ini, tetapi setiap hari kami menunggu, semakin banyak pembudidaya tingkat tinggi yang datang. Ada banyak sekte di sini yang menyaingi kekuatan kita dan jika mereka semua terburu-buru untuk datang, pasti akan ada masalah. Selain itu, 10 sekte besar dari Dao yang benar dan iblis akan melibatkan diri mereka pada waktunya." Ketika para tetua lainnya mendengar ini, mereka tampak khawatir atau percaya bahwa masalahnya terlalu dibesar-besarkan. Namun, Penatua Hua menjerit saat dia mengalihkan perhatiannya ke langit. Yang lain segera menirunya. Awan kelabu menjulang di cakrawala dan menuju ke arah mereka dengan kecepatan yang menakutkan. Ketika 4 tetua dari sekte racun suci merasakan tekanan spiritual yang menakutkan itu, wajah mereka semua jatuh. Dalam sekejap mata, ia tiba di atas danau kecil sebelum menghilang dalam retakan hebat. Dari abu, 5 siluet putih muncul, masing-masing tidak bergerak dan tidak jelas. Iblis Qin Kuei yang tidak bisa dihancurkan. Ekspresi Penatua Hua membeku. Inkarnasi dari kian iblis tua dari sekte pengayakan Yin? Salah satu tetua sekte lainnya berteriak dengan kulit pucat. Penatua Hua mendengus dan dengan lembut berkata, "Selain dari iblis tua itu, siapa lagi yang memupuk seni iblis seperti itu? Tubuh aslinya dapat memiliki salah satu dari 5 inkarnasi. Selain membunuh kelimanya, dia praktis abadi. Saya bertanya-tanya siapa yang memiliki pemahaman seperti itu tentang teknik saya. Jadi itu adalah rekan Daois Hua dari sekte racun suci. Saya tidak berharap bahwa sekte Anda akan bertindak dengan kekuatan seperti itu untuk datang ke sini. Mungkinkah Anda tahu sesuatu tentang apa yang disegel?" Suara misterius perlahan terdengar dari langit. Itu tidak menentu seolah-olah setiap kata berasal dari lokasi yang berbeda. Kultivator Hua menghela nafas dalam-dalam dan memaksakan tawa. "Saudara Kian pasti bercanda. Bagaimana kami bisa mengetahui hal seperti itu? Hanya saja sekte kami lebih dekat jadi saya pergi ke depan untuk melihatnya. Namun demikian, bolehkah saya bertanya mengapa tetua terhormat dari sekte pengayakan Yin ada di sini?" Grand Elder Kian tertawa misterius dan berkata, "Oh, saya ingat bahwa sekte terdekat dengan lokasi itu adalah sekte bentuk abadi. Apakah milikmu bergerak? Sedangkan saya berada di Nanjiang untuk urusan bisnis dan kebetulan menemukan semua ini." Penatua Hua dengan datar tertawa dan bertanya, "Tidak mudah bagi seseorang yang setenar saudara Kian untuk meninggalkan sektenya. Bolehkah saya bertanya apa yang menggerakkan Anda untuk mengambil tindakan secara pribadi? Hanya berurusan dengan beberapa pengkhianat yang melarikan diri ke sini, tidak ada yang penting. Saya hanya menangani masalah ini dengan tenang." "Apakah begitu? Sepertinya aku terlalu curiga." Setelah itu, keduanya tidak berbicara lebih jauh. Untuk sementara waktu, udara menjadi stagnan. "Aku menemukannya. Ada bukaan di utara. Kita bisa masuk lewat sana." Sekte racun suci mendobrak pintu masuk saat kita berbicara. Sesosok muncul dari sisi danau dan berteriak saat terbang ke kejauhan. Suara itu mengejutkan semua pembudidaya di dekatnya. Hampir segera, beberapa murid berjubah biru mengejar kultivator dengan kemarahan yang mengkhawatirkan. Namun, dia menggunakan teknik gerakan yang luar biasa dan mampu melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Ekspresi tetua sekte racun suci menjadi menyedihkan. Old Devil kian tertawa terbahak-bahak, "Jadi seperti itu.
Saya memiliki beberapa pemahaman tentang formasi mantra dan dapat memberi Anda beberapa bantuan. Aku akan turun dulu. Segera setelah itu, setan Cinque-nya terbang ke bawah di bawah danau dan menghilang tanpa jejak. Ayo pergi, Old Devil kian kejam. Kita tidak bisa membiarkan dia menyakiti murid-murid kita. Dengan kulit pucat, kultivator Hua membalik tangannya dan memanggil bendera kuning kecil. Dengan gemetar di pergelangan tangannya, awan kuning menutupi anggota sekte racun suci di dekatnya dan membawa mereka semua ke bawah tanah dalam sekejap. Orang lain di daerah itu juga mulai bergerak dan menggali di bawah tanah juga. Dalam sekejap mata, hampir setengah dari mereka semua mengikuti. Adapun mereka yang tetap, mereka adalah murid kelas rendah yang tidak memiliki teknik gerakan bumi atau harta gerakan bumi. Lebih dari 10 km ke utara dan kedalaman 3 km, ada area gelap gulita besar dengan bola-bola cahaya cemerlang yang berkelap-kelip. Di bawah mereka ada penghalang cahaya putih tebal yang tak terduga. Tidak hanya itu, tetapi lapisan petir yang menakjubkan mengelilinginya. Jika ada yang mendekat, mereka akan langsung dipukul tanpa peringatan sedikit pun. Mereka yang beruntung bisa menghindarinya, tetapi jika tidak, perlindungan mereka akan berkedip di luar kendali, memaksa mereka untuk menjauh untuk sementara waktu. Tapi yang diperhatikan oleh para pembudidaya ini adalah area di penghalang di mana tidak ada petir, dijaga oleh 8 murid racun suci. Mereka semua mengenakan ekspresi serius dan berdiri dalam konfrontasi melawan yang lain, mencegah mereka mendekat. Mereka yang diblokir meneriakkan semburan hinaan, tetapi tidak ada yang berani mengambil tindakan. Bagaimanapun, sekte racun suci memiliki reputasi besar di Nanjiang. Karena sebagian besar pembudidaya ini adalah penduduk asli wilayah tersebut, mereka tidak berani membuat masalah dengan terburu-buru. Tentu saja, ada juga orang-orang yang tidak takut dengan reputasi mereka, dan contoh seperti itu muncul dalam garis merah. Inya. Aku akan masuk. Orang yang mengatakan ini adalah orang tua yang berbicara dengan nada arogan. Ketika mereka melihat bahwa seorang kultivator jiwa baru lahir telah muncul, salah satu murid dengan tak berdaya berkata, "Senior, sekte kami menemukan ini terlebih dahulu. Paman bela diri kita ada di dekatnya, senior harus." Pria tua itu dengan dingin tertawa dan berkata, "Bahkan jika Hua Tianqi ada di sini, saya akan tetap masuk." Dia kemudian mengangkat tangannya dan lampu merah menyilaukan menyala dari telapak tangannya. "Apakah begitu? Saya tidak tahu apa yang dilakukan murid-murid saya untuk menyinggung Anda, Saudara Zheng Wei, tetapi bisakah Anda menunda hukuman mereka kepada saya?" Sebelum tindakan lebih lanjut dapat terjadi, suara acuh tak acuh terdengar, diikuti oleh berbagai warna garis cahaya menuju ke arah mereka. Dalam sekejap mata, sesepuh sekte racun suci muncul di hadapan mereka. Orang yang berbicara berhadapan dengan siluet di lampu merah. Sangat mengejutkan bagi mereka yang hadir, kultivator yang sombong dari sebelumnya tertawa kecil saat melihat kedatangan mereka dan berkata, "Jadi, Saudara Hua sebenarnya ada di sini. Sepertinya aku kurang sopan santun. Itu hanya lelucon terhadap murid sekte Anda, bagaimana saya bisa benar-benar menggertak mereka?" Sikapnya berubah drastis. Tawa liar datang dari samping, dan 5 siluet putih tiba-tiba muncul dalam kilatan cemerlang. Jadi itu rekan Daois Zheng Wei, Master Scatterwind yang termasyur. Sekarang setelah saya melihat Anda secara langsung, reputasi Anda sangat layak. Iblis Cinque yang tidak dapat dipecahkan, jadi itu adalah saudara Qian dari sekte pengayakan Yin. Kultivator yang dilapisi lampu merah berbicara dengan sangat khawatir. "Kamu menyanjungku, Saudara Zheng. Reputasimu tidak lebih rendah dari milikku." Setan tua Qian berbicara sambil terkekeh. Kata-kata itu benar, Master Scatterwind adalah sosok terkenal di Great Jin. Namun, ketenarannya bukanlah hasil dari sesuatu yang baik. Dia dikenal sebagai penipu yang tidak bermoral sama berbahayanya dengan mereka yang datang. Ketika dihadapkan dengan lawan yang lebih lemah, dia akan bertindak seperti iblis yang tidak masuk akal dan mengambil keuntungan dari mereka. Karakter seperti itu secara alami menyinggung banyak orang. Bahkan beberapa pembudidaya Nascent Soul memiliki kebencian terhadapnya. Sayangnya, dia adalah seorang kultivator gelandangan jiwa awal yang baru lahir yang menggunakan teknik kultivasi yang mudah untuk naik ke wilayahnya saat ini. Tapi di masa lalu, dia menemukan harta karun kuno, World Flying Boots. Ketika digunakan sepenuhnya, dia bahkan dapat melarikan diri dari para pembudidaya jiwa yang baru lahir. Selain itu, ia kemudian mengembangkan banyak teknik rahasia aneh yang berfokus pada kelangsungan hidup dan menghindari menyinggung setiap pembudidaya pada tahap jiwa yang baru lahir dan yang baru lahir. Akibatnya, ia dapat bepergian dengan bebas meskipun menjadi salah satu tokoh paling terkenal di Jin besar. Grand Elder Sekte Racun Suci Hua Tianqi tidak mengatakan apa-apa tentang dia, tetapi setan tua Qian tampaknya cukup tertarik. Di hadapan penatua agung sekte pengayakan Yin, Master Scatterwind tersenyum dan mulai mundur perlahan seperti tikus ketika berhadapan dengan kucing. Ketika iblis tua Qian melihat sikap lemah lembut Scatterwind, dia kehilangan minat dan malah berbicara lagi kepada Hua Tianqi dengan nada ceria yang aneh. "Saudara Hua, mungkinkah sekte Anda menjaga tempat ini untuk melarang orang luar masuk?"
Hua Tianqi berhenti sejenak sebelum menjawab dengan tatapan berkedip, saudara Qian pasti bercanda. Sekte racun suci kami tidak akan berani memblokir Anda, atau sekte lain dalam hal ini. Saya hanya ingin membubarkan formasi yang menutupi area ini untuk memungkinkan semua orang masuk ke dalam. Ini untuk menghindari rekan Daois menjadi mangsa formasi jahat ini. Setan tua Qian dengan dingin tertawa kecil dan berkata, "Oh, aku benar-benar minta maaf. Sepertinya saya salah memahami niat baik sekte Anda. Namun, formasi ilusi belaka ini tidak menentang saya. Apakah Anda keberatan jika saya langsung masuk?" Saat dia berbicara, iblis Cinquenya perlahan bergerak mendekat. Hua Tianqi dengan cepat menjawab, "Tidak akan ada masalah. Jika saudara Qian bisa melewatinya, aku tidak akan menghalangimu." Dia melambaikan tangannya dan menunjukkan kepada murid-murid sektenya untuk membersihkan jalan. Meskipun anggota sekte lain merasa bingung dengan ini, mereka mempercayainya dan tidak mengatakan apa-apa untuk menentang. Akibatnya, para murid formasi inti dengan patuh berdiri di samping. "Kalau begitu aku akan pergi duluan." Old Devil Qian mengeluarkan tawa hiruk pikuk dan meraung sebelum Cinque Devilnya menembak ke penghalang cahaya putih. Dalam sekejap mata, cahaya biru bersinar dan siluet tak berwarna menghilang ke dalam kehampaan. Ketika penghalang itu menjadi tenang sekali lagi, Hua Tianqi menoleh ke para pembudidaya di sekitarnya saat tanda hijau berputar di wajahnya dan dia perlahan berkata, "Jika ada orang lain yang ingin mengikuti, saya tidak akan menghentikan mereka." Tindakannya telah menyebabkan kelompok agresif saling memandang dengan cemas. Bahkan Master Scatterwind yang licik sekarang bersembunyi di antara kerumunan dan tidak berani menerima tawaran mereka. Mereka merasakan kebencian terhadap sekte racun suci karena memonopoli pembukaan, tetapi sekarang setelah ada seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir sudah ada di dalam, mereka ragu-ragu. Terlepas dari seberapa cepat formasi ilusi dapat dipatahkan, jika mereka masuk dan Old Devil Qian menyerang mereka, mereka tidak akan bisa melindungi diri mereka sendiri sedikitpun. Ketika Hua Tianqi melihat bahwa tidak ada yang menerima, dia mencibir dan tidak lagi memperhatikan mereka. Dia kemudian berbalik ke murid-muridnya dan memerintahkan, "Kamu tidak akan lagi menjaga lokasi ini, jadi silakan dan kembali ke permukaan. Para tetua lainnya dan saya akan masuk terlebih dahulu." "Ya, Penatua Agung." 8 murid formasi inti sekte racun suci membungkuk dan membuat terowongan kembali. Dengan teriakan, 4 pembudidaya sekte racun suci kemudian memasuki formasi ilusi dan menghilang tanpa jejak. Setelah itu, terjadi keributan. Sebagian besar dari mereka tidak termasuk dalam kelompok. Paling-paling, mereka datang dalam kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 pembudidaya formasi inti, tetapi tidak ada yang memiliki kekuatan yang cukup besar untuk masuk. Adapun pembudidaya Nascent Soul tunggal, mereka semua mengungkapkan ekspresi termenung juga. Sekarang pintu masuknya tidak terhalang, situasinya menjadi canggung. Master Scatterwind menemukan seorang pria besar di antara kerumunan dan berkata, "Rekan Taois, bagaimana kalau kita masuk bersama?" "Bersama? Mohon maafkan penolakan saya. Namun, senang bertemu dengan Anda, mengingat reputasi besar Anda." Kultivator Nascent Soul yang besar memutar matanya dan berbicara dengan nada sarkastik. Master Scatterwind tidak menerima penolakannya dan dengan ramah berkata, "Rekan Taois tidak perlu terlalu jauh. Selain kami berdua, harus ada 3 pembudidaya Nascent Soul gelandangan lainnya berkumpul di sini. Bagaimana kalau kita masuk bersama? Dengan begitu, kita tidak akan terlalu takut dengan orang lain yang sudah ada di dalam." Pria besar itu merasa tergoda, tetapi reputasi Scatterwind terlalu merusak. Dia mendengus dan berkata, "Bagaimana kalau kamu mengumpulkan yang lain dulu sebelum bertanya lagi?" "Tidak apa-apa, mereka pasti akan setuju." Dia menepuk dadanya dengan janji dan terbang ke seorang lelaki tua yang bersinar dalam cahaya ungu, yang membuat lelaki besar itu bingung. Sebelum lelaki tua itu bisa bereaksi, Scatterwind tersenyum berseri-seri, "Rekan Daois, apakah Anda ingin masuk bersama? Saya sudah berdamai dengan rekan Daois lainnya untuk menemukan 3 orang lagi. Apakah Anda bersedia bergabung dengan kami?" Pria tua itu mengerutkan kening dan dengan dingin meliriknya sebelum berbalik untuk melihat pria besar itu dengan tatapan ingin tahu. Ketika mata mereka bertemu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan dia tersenyum tipis. Tidak lama kemudian, 5 gelandangan yang tidak dikenal memasuki formasi ilusi bersama dan menghilang dari pandangan. Han Li saat ini melihat sekelilingnya dengan cahaya biru bersinar dari matanya. Dia sekarang menemukan dirinya terjebak dalam ruang ilusi di mana dia dikelilingi oleh berbagai awan berwarna. Selain ini, tidak ada yang lain di sini. Tempat jahat ini terlalu aneh. Saya tidak bisa terbang keluar, saya juga tidak bisa menemukan batasan apapun. Sepertinya itu bukan formasi ilusi. Mungkinkah aku benar-benar terjebak di sini? Han Li bergumam dengan wajah masam. Beberapa hari sebelumnya, rombongannya menemukan sebuah batu di sisi tangga dengan ramuan obat langka yang tumbuh di atasnya. Pak Tua Fu ingin sekali keluar untuk mengambilnya, tetapi telah menimbulkan semacam larangan. Akibatnya, Han Li melihat sekelilingnya menyala sebelum dia muncul di tempat ini sendirian.
Dua lainnya tidak terlihat. Meskipun dia tidak berada pada level yang sama dengan Grandmaster Formasi Mantra, dia telah melakukan sedikit penelitian tentang formasi kuno yang aneh dan tidak terlalu takut pada awalnya. Tapi tidak butuh waktu lama baginya untuk berubah pikiran. Dia bahkan tidak yakin apakah ini ilusi. Dia hanya tahu bahwa tidak peduli seberapa jauh dia terbang, semuanya tetap sama. Dia juga telah menggunakan mata roh penglihatan cerahnya secara ekstensif, tetapi tidak berhasil. Adapun serangan dari hartanya, dia telah menggunakan semuanya, tetapi serangan itu berjalan sangat jauh sebelum menghilang. Sepertinya tidak ada gunanya mencoba serangan yang lebih kuat. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu mengambang di sini, Han Li tidak membuat kemajuan sedikit pun dan akhirnya memutuskan untuk berhenti untuk sementara waktu. Dia memejamkan mata dan tenggelam dalam meditasi ketika banyak formasi mantra kuno yang dia pelajari muncul di benaknya, mencoba menemukan batasan yang mirip dengan batasan ini. Seiring waktu perlahan berlalu, sosoknya tetap tidak bergerak. Akhirnya, dia perlahan membuka matanya untuk menatap awan cerah yang mengelilinginya. Dia memasang ekspresi aneh dan mendecakkan lidahnya, bergumam, jadi seperti itu. Han Li perlahan berdiri dan mengulurkan tangan ke awan merah di dekatnya. Tiba-tiba, tangan biru besar muncul di udara dan meraihnya. Dia menatap tangan itu dan tiba-tiba membentuk gerakan tangan yang aneh sebelum menggumamkan mantra. Tangan besar itu bergetar sesaat sebelum mengepalkan tinju di sekitar awan. Cahaya biru terang bersinar dari tangan dan segera berbentuk bola. Dia kemudian meludahkan seutas benang api biru yang baru lahir dan membungkusnya di sekitar bola sebelum dengan cepat menenggelamkannya ke dalam neraka. Han Li kemudian berhenti mengeluarkan segel mantra dan tanpa ekspresi menatap bola cahaya dalam diam. Setelah waktu yang tidak diketahui, sudut mulutnya berkedut dan dia menggoyangkan lengan bajunya ke arah kobaran api dan menyapunya, memperlihatkan mutiara merah samar. Jadi aku benar. Metode penyembunyian transformasi yang brilian seperti itu hanya dapat dilakukan oleh para pembudidaya kuno. Meski begitu, hanya ada beberapa pembudidaya yang tahu bagaimana melakukan ini bahkan pada zaman kuno. Beruntung Sin Ruin menyebutkan batasan serupa dalam slip giok yang dia berikan padaku sejak lama, atau aku akan benar-benar bingung. Sepertinya saya harus terus memperkuat mata roh saya di masa depan. Jika saya terus menggunakan Bright Seed Spirit Water selama 100 tahun lagi, saya seharusnya bisa melihat bahkan transformasi ilusi kelas atas. Han Li menghela nafas, merasa agak murung karena dia tidak bisa melihatnya. Dia tidak lagi memperhatikan mutiara merah yang mengambang di udara dan melihat sekelilingnya sebelum awan biru menarik perhatiannya. Kemudian, dia meraihnya dan mulai menyelimutinya dengan api yang baru lahir. Kali ini, awan menghilang dalam sekejap mata. Han Li tidak tampak terkejut dan hanya mengulurkan tangan untuk yang lain. Setelah 2 kali gagal lagi, dia akhirnya mendapatkan mutiara biru. Setengah hari kemudian, ia memperoleh mutiara kuning, biru, dan emas. Dia dengan sungguh-sungguh mengangkat tangannya ke mutiara ini dan menyuruhnya terbang tinggi ke udara. Dia kemudian menarik tangannya ke arah mereka dan membuat mereka perlahan berputar, secara bertahap mempercepatnya sampai membentuk cincin cahaya pelangi. Han Li mengangkat alisnya saat melihat pemandangan itu dan dengan lembut berteriak, "Pergi!" Dia menghentikan jari-jarinya dan cincin pelangi tersebar, terbang ke berbagai arah dengan lintasan yang dalam. Dalam sekejap mata, mereka terbang ke titik yang tampaknya tidak berhubungan dan berputar di tempat, berdenyut dalam ukuran saat mereka mengalami perubahan yang aneh. Dia terpaksa menyipitkan matanya dari letusan yang menyilaukan karena bola-bola itu sekarang lebih mirip dengan 5 matahari yang menyala-nyala. Mereka berkumpul bersama dan dunia mulai kabur di sekelilingnya. Segera, cahaya melonjak dan Han Li menemukan dirinya kembali di tangga batu di sebelah batu besar. "Rekan Taois Han! Kakak Han!" Bai Yaoi dan Pak Tuafu berteriak ketakutan ketika mereka melihatnya. Keduanya berdiri 10 meter jauhnya, dan kesedihan di wajah mereka dengan cepat berubah menjadi kegembiraan. "Jadi kalian berdua juga terjebak?" Han Li bertanya. "Pasti kakak Han yang menerobos batasan aneh itu. Saya belum pernah melihat formasi mantra yang menakutkan sebelumnya. Saya pikir saya akan terjebak di sana sampai saya binasa." Pak Tuafu berbicara dengan ketakutan yang tersisa. Jelas dia telah banyak menderita saat ini. Baik kekuatan sihir dan rohnya telah rusak dalam usahanya untuk melarikan diri. Dengan sedikit apresiasi di wajahnya, Bai Yaoi tertawa kecut, "Keadaanku hampir sama. Terima kasih banyak kepada saudara Han karena telah melanggar larangan tersebut." Han Li tersenyum dan berkata, "Bukan apa-apa. Saya hanya mendengar tentang pembatasan serupa secara kebetulan dan dapat menghilangkannya. Jenis pembatasan kuno ini benar-benar langka. Jika saya benar, ramuan spiritual yang diambil Brother Fu seharusnya menjadi alat sulap yang diubah. Saya khawatir Anda telah ditipu." "Itu tidak mungkin. Itu jelas, apa ini?" Pak Tuafu dengan ragu mengeluarkan kotak giok dan membukanya untuk mengungkapkan tongkat giok biasa. Dia langsung tercengang oleh pemandangan itu. "Sebenarnya, kami sudah berada dalam genggaman ilusi ketika kami mendekati batu besar itu.
Rekan Taois hanya mengaktifkan pembatasan yang paling menakutkan saat meraih ramuan spiritual. Bagaimana kalau kita melihatnya lagi? Han Li kemudian menunjuk ke arah batu itu. Dua lainnya menoleh dan melihat tanaman dengan buah ungu tumbuh di atasnya. Para pembudidaya kuno itu benar-benar licik untuk memasang jebakan seperti itu di sini. Apa yang mereka pikirkan? Kata lelaki tua itu dengan bingung. Bai Yaoyi melengkungkan bibirnya dengan takjub. Tidak perlu terlalu kagum, Han Li berbicara dengan acuh tak acuh. Pembatasan kuno ini perlu diaktifkan oleh mereka yang memasukinya. Wajar jika penampilannya berubah. Namun, itu hanya dibubarkan dan tidak sepenuhnya hancur. Kami hanya punya waktu terbatas. Gunung ini tidak seperti reputasinya sebagai gunung roh abadi. Ini lebih seperti sarang naga. Pak Tua Fu tampak kesal karena telah ditipu. Mata Han Li berkedip dan dia berkata dengan suara yang dalam, mari kita lebih berhati-hati. Tempat ini bukan hanya reruntuhan tua. Saya hanya berhasil menghilangkan batasan itu karena keberuntungan. Saya tidak yakin saya akan dapat melakukannya lain kali, jadi mari kita hindari menimbulkan bencana apapun. Pak Tua Fu tertawa malu, aku pasti tidak akan bertindak gegabah di masa depan. Bai Yaoyi dengan termenung mengangguk. Karena rekan Daois mengerti, mari kita pergi. Kebisingan di depan sudah berhenti. Selama beberapa hari terakhir, mereka mungkin sudah sampai di puncak. Han Li melihat ke puncak gunung dan menaiki tangga. Dua lainnya mengikuti dengan cermat. Beberapa jam kemudian, ketiganya terbang melewati beberapa tebing besar, akhirnya tiba di paviliun batu tempat klan Ye sebelumnya beristirahat, dan tempat siang Jili menghilang. Ketika mereka melihat situs itu, Han Li menghela nafas dan ketiganya berhenti, melihat paviliun dari kejauhan. Pak Tua Fu dan Bai Yaoyi sama-sama tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh, juga menyadari ada yang tidak beres. Ada langkah kaki yang dangkal di tanah lepas di sekitar area itu. Jika seseorang tidak memperhatikan, mereka bisa dengan mudah melewatkannya. Bai Yaoyi mengerutkan alisnya dan berkata, yang lain sudah ada di sini. Pak Tua Fu bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan menunjuk ke sebuah benda di sisi paviliun, lihatlah batu itu juga. Ada alur yang dalam dan sempit yang menggores permukaan yang panjangnya 10 meter. Orang bisa dengan mudah mengatakan itu adalah tanda pedang Qi yang sangat tajam. Itu secara tidak sengaja ditinggalkan oleh paman ketujuh klan Ye selama pertempuran mereka dengan Lionhawk. Mata Bai Yaoyi berbinar, tanda ini baru. Tampaknya sesuatu yang lain telah menyerang mereka. Mungkinkah itu Night Fiend bersayap perak? Dengan ketenangan yang luar biasa, Han Li berkata, mungkin, tetapi bagaimanapun juga, mereka berhasil naik. Itu akan menyelamatkan kita dari beberapa masalah. Ketika Pak Tua Fu mendengar ini, dia tersenyum dan berpikir untuk mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh kilatan putih di dekatnya, diikuti oleh tampilan layar yang tidak berwarna. Siluet yang memutih muncul dan dapat dengan jelas melihat ketiganya. Han Li dan Bai Yaoyi keduanya bersukacita karena mereka telah menemukan jalan keluar yang mereka rindukan. Namun, Pak Tua Fu kehilangan semua darah di wajahnya ketika dia melihat sosok itu, berteriak, iblis Qin Kuei yang tidak bisa dihancurkan? Itu adalah inkarnasi Old Devil Qian. Ketika Han Li mendengar ini, dia tercengang. Dia merasa seolah-olah dia pernah mendengar tentang mereka sebelumnya dan tentang nama Old Devil Qian, tetapi sebelum sesuatu muncul di benaknya, dia melihat wajah Bai Yaoyi juga memucat. Dengan beberapa embusan, 5 siluet putih serupa muncul. Siluet yang tidak jelas ini muncul dalam satu garis. Tatapan patung mereka semua terfokus pada Han Li dan kemudian teman-temannya. Penatua agung dari sekte pengayakan Yin. Ketika Han Li akhirnya mengenali 5 makhluk aneh itu, ekspresinya langsung berubah tak sedap dipandang. Jadi itu rekan Daois Fu, sungguh kebetulan. Tidak heran mengapa saya tidak dapat menemukan Anda. Jadi ternyata Anda sudah masuk ke sini dulu. Dan dari pakaian aneh wanita ini, dia seharusnya adalah seorang kultivator dari Istana Malam Utara. Saya bisa dianggap teman lama dengan Nyonya Liu Istana Anda. Adapun rekan Daois terakhir ini, mungkinkah saudarahan dari Selatan Surgawi? Anda telah meminta sekte saya dan Kuil Langit tak berujung mencari Anda dengan susah payah. Suara Old Devil kian terkejut pada awalnya, tapi kemudian perlahan-lahan pecah menjadi tawa liar. Ketika Bai Yaoyi dan Pak Tua Fu mendengar nama Han Li disebutkan di Selatan Surgawi, mereka kembali menatapnya dengan bingung. Han Li, bagaimanapun, hanya memusatkan perhatiannya pada 5 siluet putih saat dia dengan muram menatap mereka dalam diam. Dia secara pribadi telah membunuh tetua sekte pengaya Yin Jiwa yang baru lahir dan merebut harta karun tanda tangan sekte mereka, spanduk pengayakan hantu, darinya. Menggunakan kata-kata untuk menghilangkan permusuhan bukan lagi pilihan. Juga disebutkan bahwa dia bermaksud untuk memperoleh metode untuk membubarkan kutukan segel jiwa yang ditempatkan pada rekan daonya sejak awal, sesuatu yang hanya diketahui oleh Master Sekte Yin dan tetua sekte tersebut. Awalnya, dia berencana untuk menyerang Master Sekte, tetapi sekarang memiliki pertemuan tak terduga dengan Grand Elder Sekte, dan mulai mempertimbangkan apakah mungkin untuk mempertaruhkan pertempuran habis-habisan. Bagaimanapun,
Keduanya adalah orang terpenting di sekte pengayakan Yin. Jarang ada kesempatan di mana dia bisa menemukan mereka sendirian. Tetua agung ini harus terbukti menjadi lawan yang lebih brutal daripada Night Fiend bersayap perak. Night Fiend tidak memiliki harta yang cocok dan ada batasan yang ada di tubuhnya, tetapi bahkan itu sudah cukup untuk hampir membunuh Han Li. Namun, Han Li tidak menggunakan sepenuhnya kemampuannya pada saat itu, tidak menggunakan boneka besar Raja Jiwa Divergen. Dalam hal ini, harus ada peluang untuk menang. Dan bahkan jika iblis Qin Kuei yang tidak dapat dipecahkan sekuat rumor yang beredar, Divine Devil Band Lightning miliknya seharusnya cukup efektif dalam menahannya. Saat pikiran-pikiran ini dengan cepat melintas di benaknya, tengah dari 5 sosok tiba-tiba mengangkat tangannya dalam gerakan mantra dan tubuhnya bersinar dengan abu-abu, memadatkan citra seorang kultivator berjubah abu-abu di depannya. Pergantian kejadian yang aneh ini benar-benar aneh. Lapisan ki abu-abu samar menutupi wajahnya, tetapi warna rambut abu-abunya menunjukkan bahwa dia sudah lanjut usia. Tubuh sejati Old Devil kian telah muncul. Pada saat itu, ketiganya menjadi sangat waspada saat mereka menatapnya. Mereka tidak dapat melihat melalui apa yang dia pikirkan. Iblis tua itu tetap diam selama ini dan menampar kantong penyimpanan di pinggangnya, mengeluarkan bendera hitam pekat kecil. Dia kemudian melambaikannya ke arah mereka. Ekspresi Pak Tua Fu sangat turun saat melihat ini, dan dia buru-buru memanggil harta ke tangannya. Bai Yaoi menutupi tubuhnya dalam cahaya dingin, langsung membentuk penghalang. Adapun Han Li, dia hanya mengamati tindakan Old Devil Kian dengan alis terangkat. Ekspresinya berubah semakin suram seiring berjalannya waktu. Aneh, memang, bendera itu berkedip dengan cahaya hitam dan tidak menunjukkan tanda-tanda aneh lainnya. Ini menyebabkan dia berbicara dengan nada terkejut. Saudara Kian, mengapa Anda mengeluarkan spanduk pengayakan hantu Anda? Mungkinkah Anda ingin memulai perang antara sekte kami? Meskipun Pak Tua Fu cukup takut terhadap iblis tua, rombongannya terdiri dari 3 pembudidaya jiwa yang baru lahir dengan satu yang memiliki kemampuan mendalam. Bersama-sama, mereka tidak perlu terlalu takut. Old Devil Kian melihat ketiganya dan dengan tenang berkata, saya tidak tertarik untuk memulai perang. Namun, Saudara Han dan saya memiliki beberapa urusan yang belum terselesaikan. Karena kalian berdua tidak ada hubungannya dengan itu, saya tidak akan menghentikan Anda jika Anda ingin pergi. Sepertinya kita memiliki ide yang sama, Han Li berkata dengan senyum tenang, aku sudah lama mendengar reputasi mengesankan dari Unbreakable Qin Kuei Devilsmu. Saya ingin menguji mereka secara pribadi. Ketika keduanya mendengar ini, mereka bertukar pandangan cemas. Old Devil Kian juga agak terkejut dan mulai memeriksa Han Li. Pak Tua Fu dengan tegang mengerutkan kening. Ini, Kakak Kian? Meskipun saya tahu ada keluhan antara sekte Anda dan rekan Taois Han, tidak pantas untuk menyelesaikan masalah di sini. Bukankah Saudara Kian ingin melihat gunung ini lebih dalam terlebih dahulu? Dia tidak mengatakan ini dengan niat nyata untuk melindungi Han Li. Gunung Kunwu adalah tempat yang sangat berbahaya, dan Old Devil Kian adalah anggota penting dari aliansi Devil Dao mereka. Dia tidak ingin dia menderita kecelakaan apapun. Juga, dia tidak akan tiba-tiba meninggalkan Han Li sendirian karena mereka masih terlibat bersama. Yah, tentu saja aku akan melihat gunung ini. Namun, sekte saya telah lama mencari rekan Taois Han. Kami akan menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu, itu tidak bisa menunggu. Apakah Saudara Fu ingin melibatkan dirinya sendiri? Old Devil Kian kemudian tertawa kecil. Mata cerah Bai Yaoi mengembara sejenak dan dia dengan tegas berkata, di luar gunung ini, saya tidak terlibat dalam perselisihan Anda. Tapi kami berniat menjelajahi gunung ini selagi kami masih di sini. Saya khawatir saya tidak bisa mengikuti saran Anda. Dia takut kehilangan Han Li, sekutu yang kuat, yang akan menyebabkan seluruh perjalanan ini menjadi jauh lebih berbahaya. Yang paling penting, dia secara pribadi menyaksikan kemampuan menakutkan Han Li dan percaya bahwa dia sama sekali tidak takut pada iblis tua ini. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan bisa mengatakan itu. Melihat bahwa keduanya tidak akan menyerah, kilatan dingin melintas dari mata pembudidaya berjubah abu-abu. Ketika dia melihat mereka, rasanya tatapannya bisa membekukan udara di paru-paru mereka. Pak Tua Fu dan Bai Yaoi merasa hati mereka jatuh tetapi tidak menunjukkan apapun di wajah mereka. Baik, sepertinya ini masalah yang bisa dibiarkan. Namun, sekte saya memiliki harta yang telah jatuh ke tangannya. Saya akan membiarkannya jika dia memberi saya itu, atau saya akan membawa kalian bertiga, bahkan dengan mengorbankan kekuatan besar. Dengan mengatakan itu, Old Devil Kian menarik tatapan dinginnya. Han Li tertawa dan secara terbuka berkata, oh, maksudmu spanduk pengayakan hantu itu? Dengan suara yang dalam, Old Devil Kian berkata, itu dia. Ketika tetua keempat sekte kami tewas dalam pertempuran, bendera itu jatuh ke tangan Anda. Serahkan dan aku akan membiarkanmu, untuk saat ini. Setelah hening beberapa saat, Han Li melirik ke langit dan mencibir, nada bicaramu cukup arogan. Saya dapat mengembalikan spanduk pengayakan hantu kepada Anda, tetapi saya memiliki satu syarat. Apakah Anda bersedia mendengarkan saya?
Kamu membunuh tetua keempat sekte kami dan mengambil darinya harta warisan sekteku. Anda berani meminta syarat? Apa kau pikir aku tidak akan mengambil nyawamu? Old Devil kian tersenyum penuh amarah dan para Cinque Devils di belakangnya melompat sebelum melayang ke depannya. Udara tiba-tiba menjadi tebal karena ketegangan. Patua Fu sangat terkejut dengan pergantian peristiwa ini dan sedikit keheranan muncul di wajahnya. Sebagai sesama anggota aliansi Iblis Dao, Sekte Sembilan Ketenangan tahu sedikit tentang hilangnya sesepuh keempat Sekte Pengayakan Yin. Patua Fu benar-benar lengah ketika dia mendengar bahwa Han Li telah membunuh tetua keempat mereka yang terkenal. Dan sepertinya salah satu spanduk pengayakan hantu yang terkenal telah jatuh ke tangannya juga. Tidak heran Old Devil kian tidak akan melepaskan Han Li meskipun tahu itu bukan kesempatan yang ideal. Adapun mengapa Han Li menyembunyikan asal-usulnya, itu bahkan tidak layak disebutkan. Han Li mendengus dan ekspresinya tenggelam. Kamu membuatnya terdengar sangat mudah bagiku untuk mengembalikannya. Untuk beberapa alasan terkutuk, tetua keempat sekte Anda mengejar saya dan menyerang teman Dao saya. Bagaimana saya bisa membiarkannya dikembalikan? Dengan resolusi penuh, iblis tua itu berkata, saya tidak tertarik atau berhubungan dengan apa yang dia lakukan di selatan surgawi. Namun, saya sudah mati untuk mengambil kembali harta warisan sekte kami, atau itu akan menjadi kehilangan prestise yang besar. Jadi maksudmu kau tidak mau mendengarkanku? Han Li menyipitkan matanya. Hehe. Jika Anda adalah seorang penatua dari salah satu dari 10 sekte besar, saya mungkin telah mendengar Anda, tetapi Anda hanya beberapa pembudidaya sepele dari selatan surgawi. Bagaimana Anda bisa berbicara tentang kondisi dengan saya? Setan tua kian mengangkat kepalanya ke langit dengan tawa liar. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi awan ki yang sangat buruk sebelum bergabung dengan siluet putih di belakangnya. Kelimanya tiba-tiba menyala abu-abu dan mata mereka yang semula diam dianimasikan dengan kegilaan yang haus darah. Patua Fu tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan menyesal berkata, sial, aku hampir lupa. Iblis tua ini memupuk seni apati superior, menghasilkan temperamen yang gegabah dan masam. Ancaman kami hanya membuatnya marah. Bai Yaoyi mengerutkan kening ketika dia mendengar ini dan mengangkat tangannya tanpa sepatah kata pun, memanggil pedang terbang kristal ke udara dan memutarnya di sekitar kepalanya. Han Li menyipitkan matanya dan menjentikan tangannya dari dalam lengan bajunya, memanggil kipas triflame ke dalam genggamannya. Setelah itu, dia diam-diam menampar kantong penyimpanannya dengan yang lain dan dengan cepat memusatkan indera spiritualnya pada boneka agungnya. Dia sudah memutuskan dirinya untuk keluar semua. Ketika dua lainnya memulai serangan mereka, dia akan segera melepaskan boneka itu dan memberikan luka parah pada Old Devil Qian. Bahkan jika dia tidak dapat mengambil nyawanya, itu akan menjadi hasil yang memuaskan jika dia dapat merusak kultivasinya. Dengan begitu, dia bisa memaksakan persyaratan keluar darinya saat mereka bertarung lagi. Han Li tidak pernah sekalipun melupakan kutukan segel jiwa yang menimpa Nangongwannya. Selama dia bisa mendapatkan metode untuk membubarkannya, dia bisa tenang. Bahkan jika ini akan menghasilkan pengejaran tanpa akhir dari sekte pengayakan Yin, dia tidak akan ragu sedikitpun. Iblis Cinque kemudian semua mengeluarkan teriakan aneh dan tubuh mereka menjadi hampir transparan. Mereka berubah menjadi asap sebelum dengan kejam terbang menuju ketiganya. Namun, pada saat itu, layar cahaya tempat siluet putih muncul tiba-tiba mengeluarkan ledakan yang menghancurkan bumi dan memenuhi udara dengan pancaran cahaya yang menyilaukan. Sebelum mereka semua bisa memahami dengan jelas apa yang terjadi, cahaya itu mengeluarkan ledakan yang tak henti-hentinya, diikuti oleh hampir selusin berbagai garis. Mereka terbang dalam lingkaran dan cahaya mereka memudar untuk mengungkapkan seseorang untuk masing-masing. Old Devil Qian dengan heran mengingat serangannya dan buru-buru berbalik, mengambil sikap hati-hati. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa kamu panik seperti itu? Para pembudidaya yang muncul dari layar cahaya berada dalam kondisi yang menyedihkan, tetapi semuanya memiliki kultivasi Naschen Soul. Tidak peduli seberapa sombongnya dia tidak berani menutup mata. Lebih penting lagi, ledakan itu memberinya firasat samar. Yang baru tiba adalah 4 tetua dari sekte racun suci dan kelompok 5 pembudidaya gelandangan yang termasuk Master Scatterwind yang meragukan. Salah satu di antara mereka berkata, Kakak Qian sangat mampu. Dia telah tiba selangkah lebih cepat dari kita. Apakah itu Fu Taois 9 Serenity Sekte? Siapa dua orang itu? Jadi itu adalah saudara Hua. Kedatangan Anda cukup tepat waktu. Dengan sedikit kekhawatiran yang tersisa, Pak Tua Fu kemudian dengan cepat bertanya, dapatkah kami memberitahu kami apa yang ada di balik ledakan baru-baru ini? Seorang pria besar di antara para gelandangan mendengus dan berkata, itulah yang seharusnya kita tanyakan. Sejak kamu tiba lebih awal, kamu pastilah yang meletakkan formasi ilusi di luar. Itu meletus setelah kami melewatinya, menutup lubangnya. Ketika mereka mendengar ini, ekspresi mereka sedikit berubah, menatap Han Li, Bai Yaoyi dan Pak Tua Fu dengan sikap yang tidak bersahabat. Kamu salah paham. Ketika kami tiba, sudah ada orang lain yang hadir.
Kami tidak ada hubungannya dengan formasi ilusi yang Anda bicarakan. Wajah Pak Tuafu tenggelam dan dia dengan belak-belakan bertanya, mungkinkah Anda berencana untuk melampiaskan keluhan Anda pada kami? Selama situasi rumit seperti itu, seseorang tidak dapat mengungkapkan kelemahan atau risiko diserang oleh semua pihak. Ada orang lain di sini, kali ini, bahkan Old Devil kian terkejut. Pak Tuafu mendengus dan menjelaskan, kami dibawa ke sini secara tidak sengaja melalui formasi mantra kuno. Saat itu, kami mendengar suara orang melanggar larangan di puncak gunung. Namun, kami terjebak dalam pembatasan selama beberapa hari dan kehilangan jejak mereka. Saya rasa formasi ilusi ini harus ada hubungannya dengan mereka. Benarkah itu? Pria besar dan pembudidaya lainnya semuanya tampak ragu. Grand Elder Sekte Racun Suci Hua Tianqi berkata, Saudara Fu adalah tetua penegak dari Sekte Sembilan Ketenangan. Jika mereka benar-benar membuka segelnya, maka penatua Sekte Gu mereka harus secara pribadi memimpin masalah ini. Itu poin yang adil. Pria besar itu menemukan alasan ini terdengar setelah beberapa saat berpikir. Keingintahuan Hua Tianqi melihat sekeliling dan berkata, tapi saat kami masuk, kalian bertiga dan saudara Qian tampak berselisih. Mungkinkah Anda telah melakukan sesuatu yang menyinggung satu sama lain? Jelas terlihat bahwa mereka siap untuk berperang. Ini adalah, jejak keraguan muncul di wajah lelaki tua itu saat dia memikirkan jawaban. Di aula istana jauh di puncak gunung kuno, eksentrik berkepala besar itu memegang palu emas kecil. Dengan setiap gelombang, dia memanggil busur petir putih perak, menghancurkan boneka batu demi boneka. Di belakangnya, para tetua klan Yi lainnya mengendalikan harta sihir mereka sendiri, dengan ganas menyerang boneka batu di depan mereka. Boneka-boneka ini semuanya berbentuk burung atau binatang berkaki empat. Tidak hanya mereka sangat kokoh, tetapi mampu melepaskan banyak teknik sihir sederhana dari mulut mereka dengan cara yang hebat. Mereka dengan liar bergegas ke aula dari koridor istana di sekitarnya seolah-olah tidak ada akhir bagi mereka. Semua pembudidaya klan Yi tetap tenang menghadapi musuh yang tak kenal lelah ini dan fokus mengendalikan alat sihir mereka seolah-olah mereka hanya mengulur waktu. Kemudian tak lama setelah itu, ledakan hebat terdengar dari kejauhan. Sebuah koridor telah runtuh dan menghentikan aliran boneka batu dengannya. Para pembudidaya Yi klan semua tersenyum. Tidak lama kemudian, 3 koridor lainnya runtuh dengan ledakan satu demi satu, benar-benar memotong semua aliran boneka. Para tetua kemudian segera memusnahkan beberapa yang tersisa di aula. Salah satu dari mereka merenung, apa-apaan ini? Mereka sangat berbeda dari mekanisme zaman sekarang. Dengan para penyerang sekarang dibersihkan, mereka yang hadir sekarang santai dan duduk bersila dengan batu spiritual di tangan mereka. Meskipun situasinya tidak tampak sangat berbahaya, mereka telah menggunakan kekuatan penuh dari harta sihir mereka dan menghabiskan banyak kekuatan mereka. Seberkas cahaya putih terbang keluar dari koridor terakhir yang hancur dan dengan cepat tiba di depan mereka untuk mengungkapkan seorang sarjana Konfusianisme berjubah putih. Dia tersenyum dan berkata, Penatuahan, kamu benar. Koridor ini mengarah ke berbagai ruang samping tempat mereka muncul. Saya telah menghancurkan semua batasan sesuai dengan panduan Anda. Bukan apa-apa, penatua iblis yang menyamar dengan tenang menjawab, saya hanya kebetulan mengetahui formasi boneka besar ini dari sebuah buku kuno yang saya temukan. Jika kita lebih suka bertahan, kita akan perlahan-lahan menjadi lelah. Cendekiawan itu terkekeh dan dengan gembira berkata, sepertinya membawamu bersama adalah pilihan yang tepat. Saya khawatir kami harus mengandalkan Anda lagi di masa depan. The Grand Elder menyanjung saya. Saya akan melakukan yang terbaik terlepas dari itu. Iblis penatua samar-samar tersenyum dan berbicara dengan nada sopan. Cendekiawan itu mengangguk puas atas jawabannya. Kemudian, eksentrik berkepala besar itu tiba-tiba tertawa, seharusnya sudah waktunya bagi formasi yang kita tempatkan untuk meledak. Jika kita beruntung, itu mungkin memberi kita waktu. Memang, jawab sarjana itu dengan ekspresi tegas, seharusnya ada orang yang bergegas melewati sekarang mengingat waktu yang kita habiskan di sini. Formasi harus meruntuhkan pembukaan untuk sementara waktu. Bagaimanapun, segel itu akan melemah setelah beberapa waktu bahkan tanpa campur tangan kita. Masih ada waktu sebelum segel itu benar-benar runtuh. Seharusnya cukup lama bagi kita untuk merebut harta karun itu. Si eksentrik kemudian menoleh ke si cendekiawan dan bertanya, tapi di mana tepatnya kita di gunung? Tentunya kita tidak bisa terlalu jauh dari bangunan utama. Cendekiawan itu merenung sejenak dan perlahan berkata, ya, itu seharusnya benar. Namun, kami sekarang menghadapi pembatasan dengan frekuensi yang jauh lebih besar. Itu seharusnya menggambarkan bahwa kita telah tiba di dekat tempat penting di Gunung Kuno. Itu bagus. Namun, ada masalah yang merepotkan untuk ditangani. Naitvian bersayap perak itu telah mengikuti kita. Kenapa ini? Apakah dia ingin melakukan serangan diam-diam? Eksentrik kemudian berbalik untuk melihat pintu masuk aula besar dengan sedikit ketakutan. Yang lain secara tidak sadar mengikuti pandangannya, tetapi tidak menemukan apapun di sana. Namun demikian,
mereka tahu bahwa itu kemungkinan besar bersembunyi dan mengamati mereka dari kejauhan, sangat menyusahkan mereka. Jika bukan karena fakta bahwa mereka memiliki 2 pembudidaya jiwa yang baru lahir, mereka tidak akan berani untuk terus maju. Cendekiawan itu bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan berkata, mayat yang halus itu agak merepotkan. Jika kita punya cukup waktu, kita bisa melukainya atau bahkan memburunya. Namun, waktu adalah esensi. Saat ini, itu hanya mengamati kami, dan kami akan mengambil risiko membuatnya marah jika kami mengambil tindakan. Mungkin nanti akan menjebak dirinya sendiri dalam batasan. Ketika yang lain mendengar ini, mereka menemukan kata-kata itu masuk akal dan setuju. Lagi pula, iblis memiliki teknik gerakan yang hebat. Hampir tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri darinya. Begitu mereka semua memulihkan sebagian dari kekuatan sihir mereka, mereka segera meninggalkan aula dan berjalan keluar. Ketika lingkungan mereka menyala, mereka semua tercengang. Di depan mereka terbentang selusin tangga berbeda yang membentang ke arah yang berbeda. Namun, setiap jalan diselimuti oleh kabut putih sehingga tidak ada yang tahu kemana mereka menuju. Ini sangat mengejutkan mereka. Salah satu pembudidaya yang lebih tua menghela nafas dan menoleh ke cendekiawan itu dengan senyum masam, bagaimana kita akan menghadapi ini? Bahkan jika kami memiliki 1 orang yang mencari di setiap area, kami tidak dapat mencakup semuanya. Cendekiawan itu dengan cepat menenangkan lelaki tua itu, tidak perlu gugup. Ini jelas menunjukkan bahwa kami telah tiba di jantung Gunung Kuno. Membagi nomor kami satu persatu tidak mungkin karena kami tidak dapat melindungi diri sendiri. Bagaimana kalau kita pergi ke sana dan melihat-lihat dulu? Dia menunjuk ke platform yang terbuat dari batu giok putih tempat semua anak tangga bergabung. Itu beberapa kilometer jauhnya, tapi itu jelas sangat besar. Yang lain tidak mengajukan keberatan dan mengikuti, terbang ke udara. Tapi tidak jauh ke dalam perjalanan mereka semua jatuh ke tanah. Ada batasan yang mencegah penerbangan. Mengapa itu ditempatkan di sini? Teriak eksentrik. Untungnya, mereka tidak terbang tinggi dan karenanya tidak mengalami cedera. Sebaliknya, mereka senang menemukan batasan ini. Ini adalah tanda bahwa mereka telah memasuki tempat yang sangat penting di pegunungan kuno. Ketika Hua Tianqi mendengar Pak Tuafu memberinya penjelasan umum, dia merasa sangat heran, berkata, jadi ternyata rekan Taois Han berasal dari selatan surgawi. Kami melihat sangat sedikit orang-orang Anda di sini. Tetapi terlepas dari apa yang telah terjadi, karena Anda membunuh penatua sekte pengayakan Yin dan memperoleh spanduk pengayakan hantunya, ini bukan masalah yang dapat dengan mudah diselesaikan. Yang lain juga menjadi gempar dan memeriksa Han Li dengan tatapan ingin tahu. Bagi para pembudidaya jin besar, mereka tahu selatan surgawi sebagai tempat yang biasa-biasa saja jauhnya. Untuk orang seperti itu muncul di hadapan mereka, dan memprovokasi sekte pengayakan Yin, membangkitkan rasa ingin tahu yang besar. Saya hanya melindungi diri saya sendiri, Han Li dengan tenang menjelaskan, jika bukan karena sesepuh mereka mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, saya tidak akan terlibat dalam kekacauan ini. Pria besar dari kelompok kultivasi gelandangan dengan cemas berkata, cukup. Bagaimanapun, kalian bertiga sudah tinggal di sini selama beberapa waktu dan harus tahu di mana kita berada, kan? Mata Han Li bergeser dan dia dengan tenang menjawab, tentu saja, ini adalah Gunung Kuno yang legendaris. Gunung Kuno? Mereka yang baru tiba sempat tercengang sebelum bersorak kegirangan. Bahkan Old Devil kian terkejut. Karena tetua sekte racun suci sudah mengetahui hal ini, mereka hanya bertukar pandang. Kakek tua mereka, Hua Tianqi, lalu mengusap dagunya dan menoleh untuk melihat siluet putih, itu juga berarti bahwa ada orang yang telah tiba di depan kita. Kami tidak tahu jumlah mereka, atau kekuatan mereka. Tapi karena mereka bisa membuka segel sebesar itu, mereka seharusnya cukup kuat. Saudara Qian, terlepas dari konflik apapun yang Anda miliki dengan rekan Daois Han, ini bukan waktunya untuk bertarung. Bukankah lebih baik bagi kita untuk bergandengan tangan dan mengusir kelompok lain dari gunung? Setelah itu, kita bisa membagi harta yang disediakan Gunung Kuno di antara kita sendiri. Anda kemudian dapat menyelesaikan keluhan Anda dengan rekan Daois Han. Bergandengan tangan, setan tua kian terdiam saat dia merenung. Adapun Master Scatterwind dan keempat temannya, hati mereka bergerak dan mereka mulai berbicara di antara mereka sendiri melalui transmisi suara. Dalam keadaan seperti itu, Pak Tua Fu dan Bai Yaoyi menghela nafas. Meskipun mereka yakin bahwa mereka bisa melawan Old Devil Qian bersama-sama, mereka menemukan diri mereka dalam situasi yang sangat canggung di mana tangan mereka terikat. Han Li tanpa sadar mengerutkan kening dan menghela nafas dalam hati. Sepertinya dia harus mencari kesempatan lain untuk mendapatkan metode untuk melarutkan kutukan segel jiwa. Dengan pemikiran itu, dia melihat di mana para pembudidaya muncul dan bertanya, rekan Taois Hua, apa kerusakan pada pembukaan segel setelah ledakan itu? Bisakah kita tetap pergi? Hua Tianqi menghela nafas dan berkata, bagaimana kalau kamu lihat sendiri? Mungkin akan berbeda nanti, tetapi lorong itu pasti diblokir untuk waktu dekat. Han Li mengerucutkan bibirnya dan setelah ragu-ragu,
terbang langsung ke layar cahaya dan menghilang ke dalamnya. Bai Yaoi dan Pak Tua Fu dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke sana. Sesaat kemudian, dia muncul dari layar cahaya dengan ekspresi cemberut. Dia melihat kedua temannya dan menggelengkan kepalanya. Memang benar, lorong itu diblokir, tetapi pada akhirnya akan pulih dengan sendirinya. Untuk saat ini, mari kita jelajahi gunung lebih dalam. Peristiwa berikut ini sederhana. Terlepas dari kesombongan besar iblis tua Qian, dia tahu bahwa itu adalah tempat yang salah untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah kesempatan utama untuk mendapatkan harta karun besar dan dia tidak ingin kembali dengan tangan kosong. Karena itu, dia terpaksa melepaskan Han Li untuk saat ini. Adapun aliansi sementara, mereka semua mempertimbangkannya sejenak sebelum semua menyetujuinya. Dengan semua orang di kapal, Hua Tianqi berteriak, "Bersama-sama, kita akan mampu menandingi siapapun yang ada di depan kita, bahkan jika mereka adalah kultivator dari 10 sekte besar. Mari kita berangkat sebelum pihak lain dapat memperoleh harta itu terlebih dahulu." Kemudian, dia memimpin jalan menaiki tangga batu. Setan tua Qian dengan dingin mendengus dan kelima iblisnya bergabung bersama sebelum mengikuti mereka. Han Li dan teman-temannya diam-diam terbang menaiki tangga juga. Anggota klan Ye saat ini berdiri di depan alun-alun batu giok putih. Itu membentang lebih dari 1/5 kilometer dan dibuat dari batu giok yang indah. Ada pilar di sekelilingnya yang tingginya lebih dari 30 meter. Setiap pilar batu giok diukir dengan ahli dengan binatang roh yang langka dan seperti kehidupan. Namun, mereka tidak melihat pilar-pilar ini sama sekali, tetapi di ujung lain alun-alun. Di sanalah tangga batu muncul dan tablet batu giok besar didirikan di depan mereka, berisi nama-nama berbagai lokasi seperti Fortune Cloud Hall dan Pavilion Batu Emas. Mereka semua tenggelam dalam pikiran saat mereka menatap mereka. Seorang kultivator dari kerumunan berbicara, hanya ada 3 tempat di mana kita kemungkinan besar akan menemukan harta karun roh surgawi. Yang paling tengah adalah Aula Kuno. Pavilion harta karun roh berada di dekatnya dan lokasi terjauh adalah pagoda penekan iblis. Cendekiawan dan eksentrik tidak mengatakan apa-apa dan tetap tenggelam dalam pikirannya. Kultivator menambahkan, Aula Kuno pasti berada di jantung gunung. Dan diberi nama Pavilion harta karun roh, jelas tempat para pembudidaya kuno menyimpan harta mereka. Tidak aneh jika harta itu ada di sana. Adapun pagoda penekan iblis, itu seharusnya tempat mereka memenjarakan iblis. Di bawah keadaan aneh dari penyegelan gunung, sangat mungkin bahwa harta karun roh surgawi disimpan di sana. Lagi pula, mereka akan menggunakan kekuatan harta karun untuk menekan iblis-iblis ini. Sarjana itu akhirnya mendengus dan berkata, "Kata yang bagus. Saya juga merasa bahwa harta karun roh surgawi harus ditempatkan di salah satu dari 3 area ini. Namun, kami tidak memiliki kekuatan untuk melihat setiap lokasi, jadi kami harus memilih salah satu dari 2 tempat." "Yang 2? Si eksentrik dengan ragu bertanya. Cendekiawan itu berhenti sejenak sebelum menjawab, "Pavilion harta karun roh dan pagoda penekan iblis." Si eksentrik menggelengkan kepalanya dan berkata, "Keduanya? Saya merasa balai kuno harus menjadi pilihan yang lebih mungkin daripada pagoda penekan iblis." Cendekiawan itu terkekeh dan dengan tenang menjelaskan, "Balai harta karun roh kemungkinan besar akan menjaring kita beberapa harta bahkan jika kita tidak berhasil memperoleh harta karun roh surgawi. Kuno Hall adalah pilihan yang terlalu jelas dan akan dipenuhi dengan jebakan dan batasan. Karena gunung itu disegel, saya percaya bahwa kedua harta itu tidak ada gunanya diabadikan di balai kuno. Itu lebih mungkin digunakan untuk menekan semacam iblis yang tak terkatakan di pagoda penekan iblis." Si eksentrik akhirnya menggelengkan kepalanya, kedengarannya masuk akal, "Tapi saya yakin kita masih harus melihat aula kuno secara mendalam karena itu adalah bangunan inti gunung." Cendekiawan itu tersenyum kecut dan berkata, "Saya mengerti kata-kata Anda, tetapi kami hanya memiliki begitu banyak orang. Terlalu sulit untuk dibagi menjadi 2 kelompok, apalagi 3. Yang lain mulai mendiskusikan rencana tindakan mereka dengan beberapa anggota yang masing-masing menganggap pihak lain lebih masuk akal. Untuk sementara waktu, sebuah kesimpulan tidak dapat dibuat. Ketika eksentrik melihat kebuntuan ini, ekspresi aneh muncul di wajahnya dan dia mengusulkan, "Kelompok kami terdiri dari 9 anggota. Bagaimana kalau kita masing-masing mengambil 3 untuk menjelajahi pavilion harta karun roh dan pagoda penekan iblis? Adapun yang terakhir, mereka akan menjadi penatua yang sangat ahli dalam teknik gerakan, dan akan dikirim untuk melakukan perjalanan ke aula kuno. Jika mereka menemukan masalah, mereka akan kembali dan kami akan diberitahu tentang apa yang terjadi. Kemudian jika salah satu dari kita menyelesaikan perjalanan kita dengan lancar, kita dapat melakukan perjalanan ke balai kuno. Itu akan baik-baik saja. Mari kita lakukan itu." Namun, karena sesepuh ini akan sendirian, mereka akan menjadi target Lionhawk dan Night Fiend bersayap perak. "Kita harus memberi mereka gelang langit yang melimpah," kata cendekiawan itu. "Dengan harta itu, mereka seharusnya bisa melindungi diri mereka sendiri dari bahaya apapun yang bisa mereka hadapi."
Si eksentrik mengangguk dan tidak mengajukan keberatan. Mereka kemudian segera membagi jumlah mereka dan masing-masing menuju ke arah yang berbeda. Penatua iblis yang menyamar mengikuti setelah yang eksentrik, dan pria paruh baya berwajah persegi dipilih untuk menjelajahi aula kuno. Itu tidak mengejutkan karena pembudidaya berwajah persegi memiliki kultivasi tertinggi ketiga dalam grup. Setelah beberapa saat ragu-ragu, cendekiawan itu setuju dan menawarkan gelang putih tulang kepadanya. Dia memperingatkan, setiap aktivasi gelang langit yang melimpah membutuhkan penggunaan esensi darah Anda. Jangan menggunakannya dengan enteng. Jangan khawatir, aku sangat sadar. Kultivator berwajah persegi menerima gelang itu dengan ekspresi serius. Orang eksentrik itu berbicara, dikatakan bahwa pagoda penekan iblis berspesialisasi dalam menahan hantu-hantu ganas, iblis, dan keberadaan semacam itu. Saya tidak tahu apakah ada yang masih ada di sana, tetapi saya masih akan menuju ke sana. Cendekiawan itu terkekeh dan setuju sambil lalu, sepertinya kita memiliki ide yang sama. Saya awalnya cukup tertarik dengan pagoda penekan iblis, tetapi karena paman ketujuh mengatakannya terlebih dahulu, saya tidak akan mengajukan keberatan. Saya akan membawa ketiganya ke paviliun harta karun roh. Eksentrik berkepala besar segera memimpin kelompoknya yang terdiri dari 3 orang, termasuk penatua iblis yang menyamar, menuju tangga pagoda penekan iblis. Kultivator paruh baya berwajah persegi memberi hormat kepada cendekiawan itu sebelum melengkapi gelang langit yang meluap. Kemudian, dengan kabur, dia bergegas menaiki tangga paling tengah menuju balai kuno. Cendekiawan itu tidak segera pergi. Sebagai gantinya, dia menunggu sampai pembudidaya eksentrik dan berwajah persegi memudar menjadi kabut putih, lalu menoleh ke seorang lelaki tua di sisinya, keponakan Feng yang terhormat, apakah kita masih memiliki alat formasi yang tersisa? Orang tua itu dengan hormat menjawab, sesuai perintah Anda, saya telah menempatkan formasi mantra di setiap batasan yang telah kami langgar. Satu-satunya yang tersisa adalah formasi Seven Star Myrtle yang kami beli untuk puluhan ribu batu roh. Cendekiawan itu memerintahkan, letakkan di sini, dan lepaskan 2 kelelawar vampir dan segerombolan tawon harimau ke dalamnya. Ya, orang tua itu menampar kantong penyimpanannya dan mengeluarkan 1 set bendera formasi ungu sebelum berjalan ke sisi alun-alun. Sarjana itu kemudian berbalik untuk melihat gunung di bawah. Ekspresinya dengan lembut goyah saat dia diam-diam merenung. 2 jam kemudian, mereka juga masuk.